Oke ya, nah seperti ini teman-teman ya, sampai sini nih, sampai sini ya. Jadi edit profile ini harus diselesaikan. Ya, selesai sampai kepada nomor Pak NPWP. Kalau misalnya ada nomor WP ditulis, kalau nggak ada ya berarti kosong. Oke. Kemudian nomor NIK sudah, tanggal lahir, status pernikahan diisi nikah, gitu ya. Jumlah anak berapa? Misalnya kalau anaknya 5 tulis 5 gitu, 2 2 gitu ya. Kalau nggak ada ya 0. Pilihan bahasa apa? Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Cuma ada dua di sini ya pilihannya. Ya, jadi nggak ada bahasa Batak, nggak ada ya, teman-teman. Bahasa Jawa nggak ada. Jadi cuma ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Katakanlah Bu, supaya mudah karena kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia lah, oke ya. Kemudian kita ketik alamat rumah. Nah, alamat rumah diketik tuh, alamat rumahnya. Alamat rumah kita nih diketik ya. Provinsi, kota, kode pos ya. Kemudian nomor telepon. Nah, ini nomor telepon bisa kita ganti, teman-teman. Nah, jadi pada saat, misalnya nih pada saat input, nanti karena saya jelasin kembali ya. Pada saat input itu kita pakai nomor yang lain, nah di sini kita bisa ganti nomor handphonenya. Jadi kalau misalnya ini sekarang handphone yang mau saya pakai aktifkan adalah nomor handphone yang berbeda ya, sekarang ini bisa diupdate. Gitu ya, nomor handphonenya ini bisa diupdate. Kemudian email ya, alamat email. Kemudian ada informasi bank. Nah, tadi Kak, siapa Kak Jurista ya yang siapa yang tadi ada yang kesulitan di ini bank? Adakah siapa tadi aku udah baca? Ini Kak Erna Batubara ya. Belum pede dan bangku yang tidak mendukung. Nah, di sini bank bisa kita ganti ya. Bank apa misalnya? Jadi, nah opsi pembayaran bonus. Jadi kalau misalnya kita dapat bonus, ini mau dimasukkan kemana? Apakah di akun poin bonus atau di penarikan otomatis? Ya, kalau misalnya kita akun poin bonus, berarti nanti semua bonus-bonus kita itu akan dikumpulkan di akun kita di FC Connect ini. Ya, sampai nanti kita bisa tarik. Oke, tapi kalau misalnya tidak, misalnya kita menggunakan pilihannya adalah penarikan otomatis seperti ini, ya itu semua bonus kita langsung ditarik. Apa keuntungan dan kerugiannya penarikan otomatis atau pakai akun poin bonus? Kalau akun poin bonus, semua bonus kita itu akan dikumpulkan dulu. Banyak, misalnya dalam sebulan gitu ya, sebulan misalnya sampai 50 juta misalnya gitu. Ya sudah sampai 50 juta. Kita akan akumulasi terus sampai itu ditarik. Kalau nggak ditarik, ya berarti masih ada di situ. Ya, jadi kayak kita punya ATM gitu loh. Kalau kita nggak tarik nih masuk ke ATM, nggak kita tarik uangnya ya nggak akan pindah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kayak gini nih penarikan otomatis, begitu kita seperti ini, setiap kali dapat bonus langsung ditransfer ke rekening kita, rekening bank yang kita daftarin. Ya. Nah, kerugiannya apa? Setiap kali ada penarikan bonus, ya menjadi ke rekening kita itu akan kena biaya sebesar 20.000 rupiah. Oke, satu itu. Yang kedua dipotong pajak. Ya, jadi kalau misalnya kita narik berapa 1 juta rupiah itu ya, berarti nanti di rekening kita minimal itu sudah dipotong 20.000. Berarti kan ada 980.000 karena 20.000-nya itu untuk biaya biaya penarikan. Ya. Maka kalau misalnya nih setiap opsi pembayaran bonusnya itu penarikan otomatis, setiap ini langsung ditarik 20.000 kan sayang banget ya. Mendingan kita kumpulin banyak, ya katakanlah sampai 50 juta gitu ya, baru kita lakukan penarikan. Nah itu kan cuma kena sekali aja, ya 20.000. Jadi ini sebaiknya bukan penarikan otomatis, tapi akun poin bonus. Nah, setiap penarikan pasti akan dipotong pajak, teman-teman. Karena AFC kan pembayar pajak yang taat ya. Jadi pasti akan dipotong pajak. Besarnya pajak berapa? Itu ada ketentuan-ketentuan dari pajak, ada tarifnya kalau untuk pajak-pajak itu ya. Jadi
sudah dihitung tuh otomatis. Maka kenapa kalau misalnya kita ngambil 1 juta itu nggak full pas 1 juta yang kita dapat, karena ada tadi itu potongan biaya transfer istilahnya atau biaya penarikan. Yang kedua adalah pajak. Jadi yang kita dapatkan pasti lebih kecil. Oke. Nah, kemudian banknya bank apa? Di sini pilihannya banyak ya. Kita bisa lihat ya. Ada ini dari si Bank Indonesia, Bank Arta Bukopin, BCA, Citibank, Danamon, DBS, Haga, Hong Kong, Shanghai, Indonesia. Sampai bank daerah aja ada tuh, BJB. BJB kan BBD kan, bank daerah kan. Bank Jawa Barat, Banten, Syariah, loh, ada semua ini. Tinggal bank teman-teman tuh bank apa gitu. Oke, kalau bangsat ya nggak ada di sini ya, bangsat. Adanya bank, bank Panin ya kan ada tuh, BRI gitu. Ya, macam-macam ya, terserah teman-teman banknya apa gitu. Oke, kalau misalnya punya bank yang saya mau pisahin deh, saya punya rekening yang khusus untuk AFC ya, monggo silahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada untuk penarikan situ, berarti ini uang AFC ya di sini nih, misalnya gitu kan. Biasanya kita punya rekening lebih dari satu ya, entah 2 atau 3 gitu kan. Nah, bisa boleh gitu seperti itu. Atau misalnya kita langsung apa namanya kita kasih nih penarikannya kita kasihkan ke pasangan hidupnya gitu, banknya pasangan hidup. Nah, boleh tuh. Atau ke saya juga nggak apa-apa nih, tak kasih aja sekalian. Itu juga boleh ya. Jadi banknya bebas lah, bebas ya. Teman-teman bebas tinggal pilih aja. Oke. Nah, kemudian kota mana, nomor rekeningnya, nah, itu yang penting. Nomor rekening ini jangan salah ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau salah, begitu transfer kan nggak bisa. Ya, secara nggak bisa. Kemudian nama pemegang akunnya siapa? Ini akun tuh akun akun banknya ya. Ini akun bank. Nah, biasanya eh, apa namanya? Berapa lama dari penarikan withdraw bonus kita ke rekening kita? Bukan pada saat ini kita isi, kita withdraw kemudian langsung masuk ke rekening, enggak, ada prosesnya. Biasanya 3 hari ya Pak Andi? Ya, 2 sampai 3 hari. Ada proses apa? Yaitu tadi proses penghitungan pajak. Masalahnya itu kan harus dihitung nih, pajaknya berapa. Kan setiap teman-teman kita pajaknya beda-beda. Ya kan, kalau misalnya nih, misalnya biasanya kalau ibu-ibu kan biasanya ngikut suami pajaknya, kecuali kalau NPWP-nya adalah punya NPWP sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ngikut suami berarti kan itu nanti pakai NPWP-nya suami. Kalau dipajak ya. Tapi kalau sendiri itu ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya yang sudah menikah sama yang belum menikah itu berapa tarifnya, potongannya itu berbeda, teman-teman. Ya, misalnya menikah dengan anak 2, menikah dengan anak 3 itu berbeda tarifnya. Nah, gitu loh. Maka kenapa mereka butuh waktu untuk sampai kepada rekening kita karena potongannya itu harus jelas dan potongan itu nanti adalah kita gunakan untuk laporan pajak. Kan sekarang ini sudah Februari ya, berarti tinggal kurang lebih 1,5 bulan lagi ini kita harus menyelesaikan laporan pajak. Nah, teman-teman harus melaporkan karena apa? Karena kalau nggak melaporkan pajak pajak itu akan dilihat terus itu loh. Misalnya nih, sampai yang tahun-tahun sebelumnya itu akan dilihat kalau pajak. Dan itu kalau misalnya kita sengaja tidak melaporkan pajak, itu bisa dituntut pidana. Masalahnya gitu. Karena itu kayak kita ngemplang uang negara gitu loh. Itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang harus lapor pajak. Jadi, nah lapor pajak itu wajib. Meskipun kita tidak punya penghasilan, katakanlah ya, ini yang terkait dengan pajak ya, itu tetap lapor. Nanti pendapatannya apa? Pendapatannya nol gitu. Atau pendapatannya nanti di bawah BTKP misalnya. Ya ada itu yang namanya istilah BTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, nah itu kurang lebih 50-an juta lah itu kalau yang. Jadi kalau penghasilan kita dalam setahun itu kurang dari 50 sekian juta itu nggak kena pajak. Tapi kalau misalnya nanti sampai 100 juta gitu. Ya, itu pasti kena pajak. Kena pajaknya adalah kena pajak yang sisanya itu yang nah itu urusan pajak lah ya. Tapi intinya kalau teman-teman di AFC ini pasti kena pajak karena penghasilannya gede-gede. Pasti di atas WTKP gitu kan. Jadi Pasti harus Pak Andi.
Bener nggak? Itu benar. Betul. Saya kemarin Pasti. juga pernah pernah kejadian Pak Neng. Saya punya bonus AFC itu, saya coba cair, saya lupa kalau sebenarnya bisa dicairkan berupa poin. Tapi sama saya dicairkan berupa poin bonus, dimasukkan ke rekening, itu kena potongnya sampai 600.000 Pak Neng. Aduh. Iya, besar dia. Intinya besar banget. Nah, biasanya kan teman-teman ini kan barter di grup kan. Iya kan? Betul gue saya butuh ini nih gitu kan. Ada poin siapa mau ini kan gitu. Supaya apa? Tujuannya supaya nggak kena potongan tadi itu gitu kan. Tinggal transfer poin kan kita ada transfer poin di sini ya. Itu asiknya nih di sini. Jadi kayak kita transfer ke rekening teman kita yang lain gitu loh. Cuma ini ke akunnya teman kita gitu atau ke siapa saja. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah itu apalagi nah ahli waris juga di sini kalau teman-teman punya ahli waris ya. Ini penting banget kenapa? Karena ahli waris ini dipakai kalau misalnya ternyata kita meninggal gitu ya. Ini seperti saya punya member dulu namanya Bu Cici Resti ya. Itu eh, COVID jadi ini cepat banget ya. Sudah toreda cuma berapa bulan itu udah toreda dan cuma dia kena COVID dan ternyata dia meninggal pas COVID itu. Nah, setelah itu kan dia udah punya bonus tuh. Oh itu tuh sudah punya dapat dapat trip juga, dapat trip juga. Akhirnya trip dan bonusnya itu diwariskan ke anaknya. Cuma karena anaknya nggak pengen ikut trip, ya sudah akhirnya dijual gitu. Jadi uang gitu kan bisa dipakai. Nah itu jadi ahli waris ini sangat penting teman-teman ya, sangat penting. Kemudian ini nomor nik ahli waris, nomor nomor telepon ahli waris. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada informasi sponsor. Nah, di sponsornya ini sponsor yang sponsori kita siapa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh sponsor saya itu ternyata ini ya gitu. Jadi kalau misalnya nih, jadi ini bisa untuk cek juga apakah benar nih sponsor saya itu ini atau enggak. Gitu. Kan kadang-kadang ada yang nakal-nakal gitu kan. Harusnya harusnya nih kita diminta untuk bantuin inputin untuk inputin member kita misalnya kan. Ternyata sponsornya kan harus member itu misalnya nih. Ternyata ke aplikasinya sendiri. Nah, itu bisa kelihatan di sini ya. Nah, itu suruh ngecek gitu. Misalnya member kita nih, ya member kita kan cek coba apa namanya sponsornya siapa gitu. Harusnya kan sponsornya kita nih. Jadi misalnya contoh adalah Kak Glo itu upline saya, misalnya contoh ya. Kemudian saya punya member, katakanlah si Budi misalnya gitu ya, bukan Ko Budi Dawir ini ya. Budi, Budi, misalnya si Budi gitu. Nah, karena saya belum bisa kan biasanya saya minta tolong kalau pertama kali. Kak Glo tolong dong, saya ini upline saya nih mau member gitu kan. Nah, itu harusnya ID sponsornya adalah saya, bukan Kak Glo. Tapi kalau di sini tertulis Kak Glo, berarti Kak Glo curang nih. Gitu. Bisa ketahuan di situ, nggak boleh, ya kan? Tetap juga pasti ketahuan ya Pak Pasti Neng. ketahuan, ya karena Nah, bisa kelihatan. Nanti juga bisa lihat di akun sponsornya, itu juga bisa kelihatan, kan? oh. Di situ kelihatan juga, ya. Oke teman-teman, nah kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal diperbarui. Ya, jadi kalau misalnya kita perbarui, nah misalnya gini, oh, no, profil Anda sudah berhasil diperbarui, gitu, oke kan? Oke, nah ya kan sudah. Nah, teman-teman juga bisa melakukan ubah kata sandi. Jadi di sini teman-teman ada dua sandi, ya, ada dua password. Ya, satu adalah sandi pada saat kita masuk ke ABC Connect. Oke, yang satu lagi adalah sandi pada saat kita di dalam aplikasi ABC Connect. Nah, itu yang namanya sandi keamanan. Nah, sandi keamanan ini adalah sandi yang kita gunakan untuk transaksi. Misalnya, kita mau inputin gitu ya, inputin atau registrasi baru, atau upgrade misalnya member kita gitu ya, atau upgrade diri kita sendiri misalnya ya, atau bantuin itu bisa nanti terakhirnya tuh pasti diminta untuk masukin sandi keamanan. Maka sandi login dan sandi keamanan ini harus dibedakan teman-teman. Ya, kenapa? Karena sandi keamanan itu adalah benar-benar itu PIN kita lah. Misalnya PIN untuk ATM, ya. Nah, kalau sandi login itu untuk masuk ke FC Connect. Nah, sebaiknya dibedakan supaya supaya apa? Supaya itu mengurangi resiko ya. Resiko misalnya nih,
Kan ini misalnya nih, kan kita tahu nih misalnya ya, contoh, Kobe Darwin kan pasti ininya besar misalnya ya, apa namanya bonusnya gede. Ternyata kita punya nih, eh, kita tahu nih sandi loginnya akunnya Kobe Darwin. Oke. Kemudian ternyata misalnya contoh misalnya ya, misalnya ternyata sandi loginnya itu sama dengan sandi keamanan. Nah, kita bisa ambil kan uangnya yang di Kobe Darwin, bener nggak? Kita masuk ke FC Konanya Kobe, kemudian kita apa pindah poin ya, transfer poin misalnya ke kita, nah terus pakai sandi. Nah, itu risikonya seperti itu, maka harus dibedakan. Saran saya ya, dan harus diingat-ingat. Nah, meskipun nanti lupa, nanti kita bisa minta. Ini kan minta kata sandi keamanan ini kalau kita lupa. Nah, kalau misalnya kita klik nih, minta kata sandi keamanan. Nah, ya kan nanti dikirim kemana? Dikirim ke email kita yang didaftar di sini. Nah, seperti ini kan nayusuf24@gmail.com. Jadi kalau saya kirim, nanti di email kita itu akan ada tuh sandi keamanan. Nah, sandi keamanan itu begitu dikirim ke kita harus ganti, teman-teman. Ya, harus diganti tuh sandi keamanannya. Kenapa? Supaya tidak tidak yang dikirim email itu tadi gitu loh. Yang kita mudah ingatnya, ya kan? Dan itu hanya unik di diri kita. Nah, itu sangat penting ya untuk sandi keamanan. Ya, oke. Sampai sini teman-teman sudah bisa. Nah, ini kelihatannya terlalu cepat ini. Udah banyak yang tanya, Pak Nek. Ada Banyak banyak sekali. tanya. Mungkin Sebentar. aja saya sedikit kasih ini. Ada yang tanya Pak Nek, kalau misalnya mereka nggak bisa pakai NPWP suami, terus ternyata dia punya NPWP sendiri, bisa berlaku nggak sih Pak Nek sebenarnya? Bisa. Jadi kalau NPWP suami nggak aktif, yang aktif punya istri gimana Pak? Ya NPWP kita aja masukin. Nah, artinya kalau misalnya suami punya NPWP, kita punya NPWP, berarti itu punya terpisah. NPWP-nya kan terpisah, laporannya kan berarti sendiri-sendiri. Tapi nanti ada mekanisme tuh, mekanisme digabung, pendapatan digabung. Ada itu di laporan laporan tahunan, laporan penghasilan tahunan perorangan ya, bukan badan. Badan tuh artinya badan tuh badan usaha gitu loh, maksudnya bukan badan orang. Dulu kan ya nggak tahu kan ada laporan tahunan eh, badan gitu. Badan siapa nih? Badan orang enggak, badan usaha maksudnya gitu. Itu berbeda dengan laporan penghasilan untuk perorangan. Nah, itu antara suami istri biasanya nanti digabung. Penghasilannya digabung. Jadi di Indonesia itu mengenal adalah pendapatan itu pendapatannya keluarga. Ya, tapi kalau misalnya kita mau terpisah, memang ya sudah terpisah nggak apa-apa. Jadi catatan hartanya terpisah, ininya terpisah, ada mekanisme gitulah. Itu laporannya terpisah. Itu untuk yang kaitan pajak ya. Jadi nggak apa-apa untuk NPWP ya. Untuk NPWP silakan ini sendiri ya. Ada juga punya NPWP tapi nggak pernah kena pajak karena nggak pernah dapat surat tagihan. Ini karena penghasilannya belum memenuhi syarat wajib bayar pajak. Jadi pajak tidak, nah gini teman-teman ya, ini terkait dengan pajak. Pajak tidak akan menerbitkan tagihan ya sebenarnya kalau dia tidak apa namanya. Jadi gini, pajak di Indonesia itu adalah kita melaporkan sendiri. Ya, sistemnya adalah kita melaporkan sendiri. Jadi istilahnya gini, negara itu memberikan kepercayaan kepada warga negara untuk melaporkan penghasilannya sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata nih pada saat ditemukan adanya kejanggalan kemudian ditelusuri ternyata ada ya yang belum dilaporkan. Nah, itu biasanya muncul nih tagihan-tagihan, surat tagihan gitu ya. Surat teguran pajak. Terutama kalau untuk perorangan sih datanya jarang ya, karena perorangan. Tapi kalau untuk badan itu ini banget ya, kurang 90.000 aja itu ditagih kalau untuk badan ya. Dan itu nanti ada ininya, ada bunganya setiap bulan. Kalau misalnya nih kita nggak bayar di bulan Januari 2003 misalnya gitu. Kita ada tuh telisot kurang pembayaran di Januari 2003, berarti kan udah tahun yang lalu, benar nggak? Nah itu tuh akan muncul tagihannya, misalnya tagihannya sekarang. Nah itu dihitung tuh bunganya per bulannya berapa bulan itu. Ya tadinya mungkin hanya sekian ratus gitu ya, nah, bisa tagihannya jadi gede. Nah itu. Maka pajak itu wajib teman-teman harus lapor. Soalnya nanti dikejar. Kalau kita nggak lapor dikejar. Dan kalau misalnya kita telat lapor, kalau telat lapor juga ada dendanya.
Ya, dendanya apa? Kalau misalnya telat lapor kan batasnya adalah kalau perorangan 31 ya. 31 Maret. Ya betul itu Pak. Ya kan? 31 Maret Betul. itu kalau nggak salah dendanya adalah 100.000. Kalau nggak kita ini. Mendingan kita lapor tapi salah. Nggak apa-apa. Ya, nanti ada pembetulan soalnya. Tapi kalau sudah kita lapor, kita selamat tuh. Nah, kalau badan itu kena, kalau badan itu per 31 April. Ya, batasnya. Jadi kalau misalnya kita kelewat tuh, belum lapor sampai Mei gitu, nah, udah kita kena denda 1 juta kalau badan. Ya, jadi yang penting lapor dulu aja gitu ya. Nah, Nah, gimana? ini lagi ada pertanyaan lagi Pak Ne. Ini Mm-mm. misalnya nih yang kalau nggak punya NPWP, apakah tetap wajib isi NPWP nggak di AFC Connect? Kalau misalnya dia nggak punya, misalnya punya atau nggak punya, apakah tetap wajib nggak gitu? Jadi Kalau apakah misalnya, karena ya, itu bisa cair bonusnya apa atau terhambat nggak kalau isi dan nggak isi? oke, kalau misalnya nggak punya NPWP, kosongin aja, dikosongin ya teman-teman. Tapi nanti potongan pajaknya berbeda teman-teman, antara yang punya NPWP sama yang nggak punya NPWP. Ya, biasanya yang tidak punya NPWP potongannya jauh lebih besar gitu. Jadi itu ada aturan-aturan di pajak itu kayak gitu. Saya sedikit tahu sedikit aja tentang pajak gitu. Ya, cuma kurang lebih kayak gitulah. Tepatnya ya ahli pajak nih yang ngomong harus saya nggak ahli, cuma saya tahu gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya NPWP gimana? Ya udah kosongin aja. Bonus tetap keluar. Cuma potongannya mungkin lebih besar daripada yang punya NPWP. Nah, gitu lah. Itu ada aturan-aturannya kayak gitu ya. Lapor pajak bisa online ya. Lapor pajak sekarang online, Kak. Ya, sekarang online. Jadi sangat mudah banget. Kalau misalnya kita masukin nih NPWP kita. Jadi kita masuk ke DJP online kalau nggak salah ya. djponline.go.id kalau nggak salah. Betul, Kemudian kita DJP masukin online NPWP Pak. kita ya kan. Nah, itu nanti keluar. Kalau misalnya kita tarik nih, kita tarik bonus kita, itu nanti muncul di situ loh. Muncul di situ dari ALCD Master gitu kan. Nah, itu muncul berapa yang ditariknya, berapa pajak yang dibayarkan. Nah, pajak itu yang kita gunakan, ya pajak yang kita potong itu kita gunakan untuk apa? Untuk lapor pajak sebenarnya. Jadi kita nggak perlu bayar lagi karena yang dipotong oleh AFC itu adalah yang kita laporkan kembali. Gitu. Nah, kalau misalnya antara yang dilaporkan sama yang kewajiban kita itu kurang, nah kita harus bayar pajak kurangnya. Tapi kalau kelebihan ya itu nanti dikembalikan sama sama pajak gitu, sama dirjen pajak. Kurang lebih gitu ya yang pajak nanti kita ngomong pajak. Sekarang ada korektak aplikasi ya. Ya, Untuk nanti kalau ada pertanyaan tentang pajak di luar ini kita fokus dulu teman-teman ya mengenai ya, AFC Connect. Nanti kalau untuk pajak itu akan ada kelas khusus yang mungkin kita bisa kerjasama sama DJP online ya. Tapi kalau ini kita fokuskan dulu ya teman-teman untuk perihal AFC Connect. Ya, silakan Pak Nay, ya. silakan. Jadi ini dari bawah ini tuh pajaknya full kalau yang nggak punya NPWP ya kan, dipotongnya lebih besar biasanya gitu. Tapi kalau bukan NPWP sesuai dengan tarifnya tadi itu, apakah kita menikah atau tidak itu kan berbeda. Tadi yang saya sebutkan di awal ya. Oke, kalau apa ada lagi? Kalau yang oh ya kalau beli Antam yang punya BW lebih murah belinya. Iya, karena ada potongannya itu. Kalau yang nggak punya BW potongannya lebih besar jadi lebih mahal. Pakai norma ya, pakai norma bukan norma saya, bukan norma Edisum ya. Jadi ada ini teman-teman. Jadi itu untuk lapor pajak, ya lapor pajak itu ada ada aturan-aturannya lah ya. Nah, kita biasanya untuk yang kayak kita ini kayak kita kan direct selling ya. Pendapatannya direct selling itu biasanya pakai norma. Norma itu istilahnya apa? Rasio. Nah, itu adalah gampangnya itu rasio. Norma itu rasio. Jadi misalnya penghasilan kita 1 M gitu ya. Nah, berapa yang harus dibayar pajaknya? Nah, itu pakai norma istilahnya. Ada hitung-hitungannya. Ya. Dia nanti ahli pajak lah. Kita nggak mau pajak. Pusing nanti. Oke, sampai sini oke ya. Sudah ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya. Ini tampilan di kalau kalau nama kita nggak sesuai KTP gimana Pak? Nama kita nggak sesuai KTP nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan nomor rekeningnya sama kan? Tuh kan? Berarti kalau misalnya nggak sama, nah, berarti nama orang lain kan gitu.
tinggal diganti aja namanya ya. Kalau nama itu bisa diganti teman-teman. Tapi kalau username tidak bisa diganti. Sekali Tapi username, izin masukan Pak Ne, pernah pengalaman saya. hmm, Jadi penulisan nama itu pun harus sesuai misalnya Gloria ya. Contoh ya Pak, Gloria dengan E-I-I-A dengan Y-A, Gloria. hmm, hmm. Ternyata pada saat kita salah inputnya tidak sesuai, ternyata itu secara tidak langsung Pak, AFC Connect itu terus terhubung, terkonek ke beberapa perbankan Pak. Jadi kalau misalnya nama dan nomor rekening tidak sama dengan di perbankan, dia nggak akan connect Pak. Rupanya dia langsung untuk suruh untuk mengkoreksi, memeriksa lagi ke nomor rekening kita. Demikian Pak. Ya, ya betul. Jadi harus sesuai dengan kalau yang pengisian terutama untuk pengisian nomor rekening ya, akun rekening itu harus sesuai dengan rekening yang kita daftarkan. Namanya siapa gitu kan. Nah, itu harus persis karena dia huruf per huruf itu sama nomor rekeningnya ya kan. Nah, itu harus sama ya. Berarti nama ngawur nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa sebenarnya nama ngawur. Nah, nggak apa-apa, dia tetap di sama FC Connect akan di-treat ya. Itu nama baru istilahnya gitu. Ya. Yang tidak yang kalau nama itu boleh kita ganti, tapi kalau username itu nggak bisa diganti, teman-teman. Jadi sekali kita bikin username salah, ya, ya mungkin kalau belum 24 jam mungkin bisa lapor ke customer service AFC ya, FC Connect. Tapi kalau nggak bisa itu kelihatannya. Ya. Termasuk kalau misalnya kita bikin salah sponsor. Nah, itu bahaya banget. Nah, biasanya ada tuh kesalahan gitu. Termasuk dulu waktu pertama-pertama itu kita salah sponsor. Ya, misalnya waktu itu tuh Kak Riana, tahu Kak Riana kan? Kak Riana itu harusnya sponsornya itu ada yang namanya Kak Mita. Nah, udah tuh dibikinin kan sponsor nih. Dia punya 3 titik. Riana satu, Riana dua, Riana tiga. Nah, harusnya Riana satu dan Riana satu itu kan yang utama ya kan? Kan tahu kan segitiga ya. Nah, kemudian Riana dua, Riana tiga, Riana dua, Riana tiga kan harusnya sponsornya Riana satu, bener gak? Riana tiga sponsornya Riana satu. Nah, ternyata Riana dua tiga itu sponsornya yang di atasnya. Nah, kan nggak boleh. Akhirnya karena sudah terjadi apa ya? Kita bikin titik baru lagi gitu. Kita harus keluarin ini lagi. Nah, kayak gitu ya. Berarti nggak sesuai KTP nggak apa ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan nggak bisa narik ini nantinya kalau di rekeningnya. Bener nggak? Kecuali kalau rekeningnya rekening siapa gitu. Misalnya memang mau dikasihkan ke siapa, boleh. Tapi Pak Ne, seizin boleh ngasih masukan. Biasanya kalau kita pada saat di nomor rekening itu, pihak bank juga pasti akan menyamakan nama dengan sesuai dengan KTP ya Pak Ne. Iya, Gitu aja betul. patokan. Demikian. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang apa ya nih yang sekarang? Nah, pertama kan berarti sudah bisa masuk nih ya. Sudah bisa masuk, sudah punya password login, ya. Bisa punya password keamanan, sandi keamanan. Sandi login, sandi keamanan sudah ya. Itu dicatat teman-teman di tempat yang berbeda ya, yang orang lain nggak tahu. Nah, setelah ini apa? Yang setelah ini kita bisa lakukan apa? Nah, ini kan ada poin bonus, poin voucher, redemption, auto maintain, ya kan? Kita bisa lihat, ya. Kemudian, nah misalnya nih, pairing berakhir kapan? Oh, ternyata yang ini, akun ini, berakhir 17 Februari, sebentar lagi tuh. Tinggal 10 hari, ya kan? Ada tulisannya tuh, tinggal 10 hari nih periode Anda. Kalau 10 hari ini habis teman-teman merah, ya misalnya nih, teman-teman nggak dapat bonus pairing loh. Jadi colong dicek, ya akunnya sendiri dicek, itu masih berapa lama nih. Kalau ternyata teman-teman nih, misalnya punya akun ini kan akun ini akun akun nganggur ya akun ini. Akun ini saya bikin hanya untuk training seperti ini gitu kan. Ini nggak pernah ada transaksi atau apa, jadi lama-lama habis gitu kan. Nah, lama-lama habis. Nah, kalau misalnya seperti ini apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti harus untuk memperpanjang pairing. Kalau misalnya akun ini ya supaya cepat pakai apa? Pakai ini nanti, pakai yang ini ya, auto maintain. Maintenance ya. Nah, nanti diklik maintenance. Yes, misalnya gitu. Nah, ya. Nah, kayak gini nih. Ini apa nanti tujuannya itu untuk apa produk maintenance.
untuk memperpanjang pairing. Nah, itu ada untuk memperpanjang pairing ya. Oke, itu nanti dulu deh. Nah, yang pertama adalah sekarang apa kita akan bikin misalnya kita akan meregistrasikan yang sering dilakukan adalah ini kan, pendaftaran baru, benar nggak? Betul sekali Pak. Ya, apa yang harus dilakukan untuk pendaftaran baru? Nah, pendaftaran baru itu ya kita klik aja pendaftaran baru, oke? Seperti ini ya. Nah, tinggal diisi. Nah, jadi ini sebentar, ini ada dua ya teman-teman, sorry. Registrasinya ada dua, nih pendaftaran baru dan upgrade keanggotaan, upgrade member. Ya, jadi kalau misalnya nih baru pertama benar-benar ini member baru, belum pernah jadi member gitu kan. Nah, baru beli ya sudah kita pendaftaran baru. Harus kita daftarkan. Kenapa? Kalau enggak kita nggak dapat bonus. Karena yang dia beli kan harganya sama. Jadi kita untungnya dari mana? Kan kita nih 1,8 misalnya dia beli 3,6. Kita beli dari AFC kan 3,6. Kita jual ke mereka 3,6 kan? Kan nggak ada selisih harga. Terus bonus kita dari mana kan gitu dapatnya? Ya bonus kita tuh dari sini. Harus kita kita input ini pendaftaran baru ya. Nah, kebangsaan mana misalnya kita tulis tuh banyak kan? Tuh udah ada tuh negara mana aja ya. Nah, misalnya negara mana nih? Australia misalnya gitu. Ya udah kita ketik Australia misalnya gitu ya. Atau negara Amerika ada nggak? Negara Amerika ada pasti. Eh, United States, nah, ya kan? Nah, ini kita tulis. Kemudian paketnya apa dia belinya? Apakah ruby, sapphire, diamond, atau emerald? Emerald kan, emerald sekarang udah jarang lah ya, emerald ya. Kan jarang banget lah kita melakukan emerald ya. Ruby, sapphire, diamond. Jadi kalau dia beli dua box, itu ruby, teman-teman. Tapi kalau dia belinya langsung 6 box, sapphire. Ini kita harus diketik nih sapphire. Ya, harus diketik sapphire. Terus kemudian username kita bikin, misalnya nih. Misalnya kita bikin Mukidi, misalnya gitu ya. Mukidi, bisa nggak dia Mukidi? Wih, bisa berarti belum ada yang pakai ini Mukidi. Ya, ini Mukidi misalnya kan, username-nya Mukidi. Nama lengkapnya misalnya adalah hmm, Kamidi. Nah, itu kan orang terkaya di Indonesia kan Kamidi. Tahu nggak Kamidi itu orang terkaya di Indonesia? Ini lawannya Cak Lontong nih, Kamidi. Ya kan orang terkaya dia. Kamidi misalnya gitu ya. Kan ada kan jual rumah, hubungi Kamidi ya, oh, itu kan Kamidi. Jual apartemen ya, oh banyak di hartanya, punya rumah, apartemen, mobil itu kan. Hubungi Kamidi ya, gitu kan. Ya, ini Kamidi orang terkaya di dunia ya. Kemudian di sponsornya kita ketik siapa di sponsornya. Kalau di sponsornya kita sendiri ya kita kita ketik kita sendiri misalnya nih Yusuf 24 misalnya gitu ya. Udah, ini informasi sponsor ini yang kita ketik adalah ID sponsor, username dari sponsornya. Ya, misalnya kayak gini, ya, oke ya. Nah, itu langsung dia muncul sendiri, teman-teman. Oke, dan Yusuf 24 berarti Nurmadi Yusuf. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bantu tim kita, nah siapa nama username-nya? Nah, itu harus kita ketik. Ini jangan sampai salah, ini krusial banget di sini ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bantuin member kita ya, bantu member-member kita. Kita misalnya udah punya tim banyak, tim kita bantuin ini harus benar-benar jangan sampai salah. Nanti kalau salah seperti yang saya cerita tadi, ya kan Kak Riana satu, Kak Riana dua, Riana tiga salah ininya. Harusnya, nah akhirnya kan kita harus ganti gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kemudian input username-nya. Nah, ID placement. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk masuk ini ada dua cara sih. Apakah kita tentukan titiknya mau di mana? Kalau untuk input ya, untuk registrasi baru ya. Jadi sebelum sampai sini sebenarnya harusnya masuk ke sini, masuk ke family. Kalau kita mau menentukan di mana nih, klik family. Ini kok kenapa nggak mudah?
Oke, ini misalnya gini kan. Nah, ini misalnya nih, ini klik family itu ternyata sudah ada. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini kan udah ada nih. Ada Solahuddin, ada ini, ada yang kosong kan. Misalnya di sini nih, di bawah NI Yusuf 26. Oh, ternyata saya punya banyak, teman-teman. Akun saya banyak. Kenapa? Karena saya beli sendiri, ya kan? Banyak Kalau kali akunnya ya Pak Ne ya, ternyata kenapa? Tapi banyak nggak kali aktif akunnya gitu loh. Ini rupanya. nggak aktif akun ini. Akun ini nggak aktif. Kenapa? Karena kan saya beli untuk saya minum sendiri. Kalau Oh misalnya ya. udah saya minum sendiri, anak saya udah saya bikinin, apa siapa saudara-saudara sudah saya bikinin udah habis tuh. Sementara kan saya beli terus setiap bulan kan. Nah, sekarang harus bikin titik. Nah, saya bikin titik nama saya sendiri tuh. Ensub 24, Ensub 26 gitu kan. Tinggal gue kasih namanya Ensub 27, 30 terus aja kan. Kayak gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kan yang saya beli kan dapat bonusnya kembali lagi ke saya. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi misalnya nih Ensub 26. Nah, kita klik di sini nih. Klik untuk mendaftar. Misalnya yang kosong di sini nih. Itu untuk mendaftar. Nah, ini baru pendaftaran manual. Nah, seperti ini tadi. Misalnya nih, Emen, nah misalnya ya, username tadi Mukidi ya, Mukidi, username-nya. Waduh, oke, nama lengkapnya Kamidi, misalnya gitu. Jadi sponsor, nah, tadi ME Yusuf. Kalau misalnya nih, tadi kan ada Yusuf 26, misalnya Yusuf 26, ini ya misalnya. Nah, otomatis dia namanya akan muncul sendiri dengan hanya mengetik sponsornya ya. Kemudian, nah ini sub 26 sebelah kiri. Jadi nggak usah diikuti-ikuti karena ini kiri kanannya nggak perlu diikuti-ikuti. Kenapa? Karena yang sudah kita klik di tadi itu di family tadi. Ya, kemudian mana nih? Misalnya Banten, misalnya gitu ya. Kotanya mana? Misalnya Tangerang. Nah, terus kita ketik nomor teleponnya berapa. Oke, misalnya nomor telepon kita ketik, misalnya ya. Nggak usah pakai nol. Jadi kalau untuk ngetik nomor telepon teman-teman itu nggak boleh pakai nol. Jadi langsung, karena ini ada plus 2 kan, 62. Ini kan negaranya. Kalau misalnya nih, negaranya kita ganti, misalnya ya, negara Afghanistan, ini misalnya. Nah, dia merubah 93. Nah, tinggal ketik nomornya. Nah, dia orang mana misalnya? Angola. Angola berapa? 244, gitu. Ya kan? Yang umum lah, yang umum misalnya di sekitar-sekitar sini Malaysia gitu misalnya. Malaysia, MMM. KLM, nah Malaysia. Nah, misalnya gini ya, 60 berarti. Kan kita tahu kan kode negaranya 60, kalau di Indonesia kan 62 gitu kan. Nah, kita tinggal isi misalnya 8. Nah, misalnya gini. Oke. Nah, ya kan kemudian kita tulis emailnya. Kalau misalnya dia punya email, tulis emailnya dia. Email yang mau didaftarin itu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya email, aduh saya gatek nih, saya nggak punya email gitu kan, nggak tahu nih email itu apa ya sudah email kita aja, kita ketik aja email kita, ya kan? Ini untuk membantu teman-teman, misalnya gini. Nah, berarti ini email saya nih. Nah, kemudian ada yang namanya login sementara. Nah, 4386 ini teman-teman bisa dicatat satu, atau kalau enggak ini eh, sandi ini akan dikirim ke email yang kita daftarin. Nah, misalnya NJ24 itu nanti dikirimin dengan nomor yang sama seperti ini. Nah, tapi ini sifatnya sementara. Artinya apa? Artinya pada saat nanti dia update profile, ya kan? Nah, dia bisa ganti sendiri tuh. Itu harus diganti itu wajib sebenarnya. Ganti untuk sandinya, ya. Nah, kemudian lanjut, ya lanjut. Oke, ya kan? Nah, sekarang tinggal pilih produk. Sekarang ada pemilihan produk. Oke, pilih produk. Ini urutannya kayak gini ya. Nanti teman-teman saya ada ininya ya, ada nanti saya kasih ininya apa namanya
soft copy slide-nya ya. Saya udah bikinkan slide. Nanti saya kasih. Ya kurang lebih seperti yang saya ceritakan ini. Ya. Nah misalnya nih, misalnya apa? Misalnya kan tadi berarti beli 12 box nih. 12 box tuh apa aja yang beli? Misalnya katakanlah 12 box. Misalnya kan dikali 4. Misalnya gitu ya. Nah 4. Kita masukin keranjang. Nah nanti di keranjang ada tuh. Yang di bawah ada gambar keranjang itu ada tuh. 4 gitu kan. Terus misalnya sebarasi 4. Oke, kita masukin keranjang. Udah total kan nambah tuh 8. Kemudian usukusi misalnya 4. Nah, oke, berarti kan masukin keranjang. Nah, klik. Nah, jadi kan 12 nih. Bener kan? 12 kan 12 itu adalah diamond. Gimana kalau misalnya nih, tadi pilihan kita masih ruby, salah, misalnya kan? Tadi kan di depannya itu nggak kita ganti tuh. Defaultnya kan ruby. Terus kita ngisi diamond. Apa yang akan terjadi? Akan balik lagi, suruh ganti. Jadi harus sesuai teman-teman. Kalau misalnya nih kita mau nginputin diamond, ya diamond yang kita ketik tadi tuh pilihannya. Tapi kalau misalnya ruby ya ruby, kalau safir safir gitu ya. Gimana kalau misalnya hanya 4 box, gitu kan? Nama 4 box kan berarti belum sudah ruby tapi belum safir, benar nggak? Ya kan? Nah, apa yang kita ketik ruby, nggak safir. Jadi kalau misalnya nih beli langsung 4 box, berarti pilihannya apa? Ya ruby karena itu belum sampai safir. Ruby, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya nih dia beli 10 box, kalau 10 box dia apa? Sudah diamond belum? Belum kan? Tapi sudah safir kan? Nah, safir yang dipilih. Safir tapi nanti pilihannya adalah 10 box. Oke. Nah, kemudian setelah ini teman-teman, nah ini ada pilihan nih, ada Hanamai, ada Hanamai Cream gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik di keranjangnya ini. Nah, tuh ketahuan tuh ya, Subarasi 4. Berapa berapa harganya? 7,2, 300 PV gitu kan. Kemudian Hikari berapa? 4, 7,2, 300 PV juga. Usukusi 4, ya. Jadi total PV-nya berapa? 900. Nah, kenapa muncul 900? Karena satu box itu PV-nya 75. Oke. Kalau misalnya nih, Subarasi kan 4 box. Kali 75 berarti berapa? 300 PV, benar nggak? Nah, jadi 300. Jadi setiap box itu nilai PV-nya 75. Nah, jadi nanti ada kan kita suka kalau di apa namanya di challenge kan ya yang trip-trip itu kan pakai BV. Nah, ini maksudnya itu. Kalau 900 BV artinya apa? Berarti 12 box. Nah, gitu ya. Nah, jadi berapa nilai yang harus dibayar, teman-teman? 21.600. Oke. Nah, 21.600 itu gimana? Nah, kita tinggal check out. Kayak freeze ya kayak Pak nih. Enggak. Nah, ya kan? Setelah itu pengiriman. Nggak freeze ya, teman-teman ya. Oke ya, pengiriman. Pengiriman ada dua pilihan, bisa diambil sendiri, bisa dikirim. Kalau diambil sendiri, tinggal nanti stokis mana. Ini misalnya contoh yang diambil sendiri ya. Stokisnya tinggal pilih di mana. Banten, Jogja, Jakarta, Jambi nih ya. Ini berarti semua ada nih udah. Misalnya katakanlah di Papua gitu ya. Nah, Papua tuh punya Rere misalnya di Abipura berarti. Nanti klik di sini kita ambil di Abipura. Ini jangan salah, ini teman-teman. Kalau salah ini ya kan, kita tinggalnya di Aceh, ngambilnya di Papua, mata lagi kita ngambil ke Papua, nggak mungkin itu. Jadi untuk pengambilan ini juga harus benar-benar teliti gitu ya. Jadi sebelum sampai nanti ke proses berikutnya itu harus dicek dulu. Ya. Nah, misalnya Papua, nih Papua mau di mana nih? Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, ya kan, Serui, Timika, Wamena, tuh ada semua. Nah, kita bisa ambil. Katakanlah kalau misalnya kita di kantor pusat ya, kantor pusat adalah di Jakarta. Nah, DKI Jakarta. Nah, ini ada di Gading Serpong. Nah, Gading Serpong ini ada. Kemudian ada di Tang City Mall ini punyanya stokisnya Pak Budi Darwin.
kemudian ada di Citra Sindari. Nah, ini punya siapa nggak tahu, tapi ada nomor handphonenya. Kemudian nih, yang di kantor pusat kita adalah di Lipon Saint Maurice. Kita klik di sini. Kalau kita klik di sini artinya apa? Produk yang kita beli itu nanti harus diambil ke sini, ya, ke stokis ini, ya. Nah, misalnya di sini nih, misalnya di kantor pusat, ya. Udah kan? Nah, udah informasinya nih, informasi saya pick up, nama lengkapnya siapa? Kami di, nah, gitu kan. Nomor teleponnya sekian. Baru lanjut. Lanjut itu nanti masuk ke pembayaran, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembayaran, gimana kalau misalnya kita pengiriman? Nah, kan? Kalau pengiriman, kita klik pengiriman. Kemudian kita pilih, mau pakai asuransi atau enggak. Katakanlah nggak pakai asuransi deh. Oke, tanpa asuransi. Diklik tanpa asuransi. Oke, kemudian dikirim kemana? Bebas. Ini kirimnya kemana? Jadi misalnya nih, kita tinggal di Jakarta. Oke, tapi member kita di Papua, misalnya gitu kan. Nggak apa-apa, atau di Makassar itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikirim aja. Jadi nggak perlu kita ngambil, ya kita ngambil kemudian kita kirim sendiri, nggak perlu sebenarnya. Itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Misalnya kita ambil, ya kita ambil di misalnya di kantor pusat, kemudian kita kirim pakai JNE sendiri juga bisa. Tapi kalau misalnya enggak, ya langsung aja dikirim. Nanti kantor yang ngirim, gitu ya. Nah, misalnya di mana alamatnya? Nah, tinggal ditulis aja di sini. Alamat satu, kalau nggak cukup alamat dua, gitu kan. Indonesia, provinsinya mana? Misalnya provinsi, misalnya di tadi mana di Papua, misalnya gitu ya, Papua. Atau Makassar deh, Makassar. Eh, yang jauh kan Papua ya, yang agak dekat itu. Sulawesi Selatan, nah, gitu kan. Misalnya di mana? Misalnya di Palopo, misalnya gitu. Palopo, nah, misalnya gitu. Oke, kemudian kita ketik tuh kode pos. Kode pos itu penting teman-teman. Kalau nggak tahu gimana, kalau nggak tahu kode pos, ya udah cari tanya ke Mbak Google aja. Di Mbak Google kan banyak tuh. Kita kode pos Kia mana gitu, dia akan muncul kode posnya. Ya, jadi sekarang udah sangat gampang banget ya. Kode pos, nah, kemudian kita tulis, setelah itu kontak pengirimannya, nama lengkapnya siapa. Misalnya nih namanya adalah nama yang menerima. Jadi ini kayak teman-teman kalau misalnya kayak dropship ya, tahu dropship ya. Nah ini mirip kayak dropship. Misalnya nama lengkap yang dikirim siapa? Katakanlah namanya adalah Agus. Tulis Agus. Nomor teleponnya berapa? Nah, sekian misalnya ini. Kita nomor teleponnya kita. Nah sekarang ya dari mana ininya? Katakanlah misalnya ngirimnya dari mana? Dikirimnya dari mana? Oke, misalnya dari Sulawesi Selatan. Nah, udah yang paling deket Sulawesi di Palopo itu kan Sulawesi Selatan, ya kan? Ya udah kita klikin ini. Nanti dari sini nih ya dikirim. Nah, ya. Ada sekarang ada namanya pengiriman super speed. Jadi ini opsional. Ini ada biayanya teman-teman pengiriman ini. Ya. Nah, kalau super speed, kode pos yang Anda masukkan salah. Harus ada kode posnya. Kalau nggak ada kode pos dia nggak bisa. Kode pos Palopo berapa ya? Bentar. Kita cari. Misalnya kode pos Palopo. Oke, 91. Nah, misalnya nih 91 911. Ini kode pos di Palopo. Oke, ya. Nah, misalnya ini pengiriman, misalnya pengiriman super speed. Oke, super speed. Nah, misalnya gitu. Atau misalnya enggak, ya udah enggak usah diklik. Tambahan masukan Pane, Yuk, pengalaman. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh nggak tahu ya nomor kode pos masing-masing ya, nanti bisa teman-teman bisa masuk lewat Google, masukkan aja ketik kecamatan alamat teman-teman mana kecamatan mana. Kalau misalnya saya misalnya Margahayu, nah ketik kecamatan Margahayu, kode pos kecamatan Margahayu pasti muncul teman-teman. Biar nggak bingung ya, misalnya kan kadang-kadang di KTP itu tidak ada nomor kode pos ya Pane. ya betul. Nah, itu Jadi, bisa membantu hmm, teman-teman ya, gitu. tanya ke Mbak Google deh. Mbak Google kan pinter tuh, dia datanya Ya, lengkap. betul. Ya, Demikian Mas. kan kita punya Mbak yang pinter.
Ya itu Mbak Google gitu kan. Jadi kita ketik aja. Nah ya, nah sampai sini teman-teman ya, sampai sini. Misalnya ini kan pengiriman, oke pengiriman kita lanjut. Oh siap, karena alamatnya nggak saya tulis, ambil sendiri aja deh. Misalnya kita ambil ya. Tadi kita ambil di, nah udah oke. Tadi di kantor pusat. Nah kita lanjut. Nah lanjut ini masuk ke proses berikutnya. Ini proses pembayaran. Nah, tadi proses input data, oke pertama. Yang kedua adalah proses pemilihan produk. Oke, setelah proses pemilihan produk, prosesnya pengiriman. Dikirim atau ambil sendiri, gitu ya. Nah, setelah ini baru proses pembayaran. Oke. Nah, misalnya pembayaran, nah ini kan sudah disebutin lagi nih, dicek lagi nih, disuruh ngecek lagi sebenarnya. Tampilin lagi nih. Bener nggak tadi pilihan kita gitu. Kalau misalnya mau salah, balik lagi untuk ngulang gitu. Ya. Kemudian nih informasi member username-nya Mukidi, nama bisnis kami di, gitu kan. Informasi sponsor muncul lagi. Ini untuk memastikan benar nggak sebelum sampai ke proses pembayaran. Karena kalau sudah dibayar, sudah terjadi, udah data masuk itu langsung dicatat di servernya FC Connect. Ya. Nah ini nama paketnya Diamond 12 box, nilai paket sekian, gitu kan. Nah ambil sendiri nih. Kalau ambil sendiri, stokisnya mana nih? Ada alamannya di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal, itu ada misalnya nih, kita balik ya, kita katakanlah kita ambilnya di Papua misalnya gitu. Teman-teman ini ternyata intinya gini ya teman-teman, intinya gini ya. Nah sebelum ke situ deh, intinya ini stokisnya mau diambil di mana? Ah ini udah balik tuh, lambat ya. Katakanlah dia di Papua misalnya nih, yang jauh, yang paling jauh ya. Papua. Oke, Papua di mana? Di tempat Rere. Nah, ini gitu. Ini kan Wiprar ini. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini kan. Nah, tadi itu, ya. Oke, nah, ini alamatnya Rere, Perumahan Golden Kariwari, Blok C nomor 2. Nah, ini. Jadi stokisnya di sini nih. Jadi teman-teman ngambilnya di mana ya? Yang ada di sini nih stokis mana yang didaftarkan ini. Nah, ya kan? Kontak personnya Rere, nomor handphonenya sekian. Buka dari jam 9 sampai jam 5 hari Minggu dan hari Raya tutup. Nah, gitu. Ya, nah kemudian bayarnya pakai apa kan itu sekarang itu. Informasi pembayaran. Mau pakai poin voucher itu artinya apa? Kalau kita beli voucher dulu teman-teman. Jadi kita bisa beli voucher ya untuk supaya ada vouchernya nanti bisa kita gunakan untuk pembayaran. Tapi kalau misalnya enggak ya sudah, poin bonus. Kalau bonus kita cukup, kita nggak perlu keluar uang lagi, kita bayarnya pakai bonus. Tapi kalau kita nggak cukup kayak gini ya, saldo poin bonusnya aja nol. Nggak mungkin kan saldo tidak mencukupi loh, kan udah langsung muncul dia. Nggak cukup ini, nggak bisa. Ya kan? Oke, pakai pay letter. Nah, pakai pay letter bisa, itu nanti dibayar kemudian. Ya, dibayar kemudian. Atau pakai kartu kredit. Nah, ini kartu kredit bisa pilihannya banyak. Ya, nah kartu kredit. Biaya langsung muncul di sini teman. Biaya layanan untuk pembayaran, jadi untuk biaya kartu kredit ada biayanya. Muncul di sini tuh 432.000 ya. Kalau kredit overseas itu misalnya lebih mahal 600. Overseas itu kalau berarti misalnya kartu kredit yang di luar negeri. Misalnya contoh yang di Amerika kayak Kak Leni gitu ya. Leni kan pakai overseas. Artinya itu luar negeri itu biayanya lebih mahal. Atau BCA cicilan 3 bulan. Nah, kita juga bisa kalau punya kartu kredit BCA, nah kita bisa gunakan tuh. Tetap aja ada biaya lain 648.000. Jumlah angsuran per bulan 7,4. Nah, misalnya gitu. Ya nih, kalau misalnya kita mau bisnis ternyata kita punyanya kartu kredit, nggak punya uang sebulan sejumlah 21.600.000. Kita bisa gunakan kartu kredit. Mau berapa bulan? Misalnya 12 bulan. Nah, ada tuh. Biaya lananya sekian 1,7, jumlah pembayarannya jadi berapa? 21,6 ditambah 1,7 jadi total 23 dibagi 12, maka per bulannya
1,9. Gitu ya. Per bulannya 1,9. Nah, misalnya itu. Atau transfer. Nah, transfer misalnya apa? Pakai BCA virtual. Nah, atau pakai Mandiri virtual. Tergantung teman-teman punyanya bank apa? Maybank virtual. Yang paling umum kan BCA ya, BCA virtual atau katakanlah BRI ya, misalnya gitu. Ini yang sering saya bantu eh, tim saya ya. Kalau ingin di Bangka itu dia sukanya pakai BRI virtual. Ya udah pakai BRI virtual ya. Atau pakai nanti, nah misalnya gini, pakai BCA virtual misalnya gitu ya. Terserah teman-teman. Nggak ada biaya layanan pembayaran kalau untuk beda sama yang tadi kartu kredit ya kan. Ada pembayaran sekian. Kalau semakin semakin lama kreditnya, 6 bulan, 12 bulan semakin mahal. Kan bank kan ngambil ngambil ininya dari situ kan, ya kan. Nah ini misalnya ya ini aja nanti tinggal transfer. Kemudian kita ketik sandi keamanan. Nah ini sandi keamanan ini tadi saya jelaskan. Ini digunakan untuk transaksi seperti ini. Baik transaksi untuk input baru atau transaksi upgrade anggota member yang lama atau transaksi-transaksi yang lain. Semuanya pakai ini. Kalau sampai sini kita nggak ketik ya nggak akan terjadi transaksi. Jadi teman-teman sekarang tuh bisa ngoprek, cobain aja, asal nggak sampai ke ngetik sandi keamanan gitu loh. Kalau misalnya kita ketik nih sandi keamanan ya, kemudian nggak kita transfer ya nggak akan terjadi juga. Jadi dihitung nanti pada saat dia transfer. Nah, gini ya, misalnya kita ketik ya sandi keamanan. Misalnya contoh, nggak masalah. Oke, nih saya telah setuju nih. Jadi kalau kita ini berarti saya setuju nih. Semua penjelasan yang tadi ini, oke udah bener nih, gitu kan? Semua penjelasan ini udah bener. Nah, maka di sini terakhir sebelum kita konfirmasi, ketik saya setuju. Begitu setuju, konfirmasi. Klik. Masih ada pertanyaan? Apakah Anda ingin melakukan pesanan ini? Kalau ya, ketik di klik ya. Kalau enggak, cancel. Oke, misalnya ya, gitu ya. Ya, coba kita lihat prosesnya kayak apa. Tuh, langsung muncul virtual bank detail. Oke, karena kita pakai VCA virtual, maka salin tuh nomor virtual account-nya. Kemudian kita pakai mobile banking atau kita ke ATM bisa, ya, salin, ya. Nah, nanti nomor virtual account ini yang kita transfer jumlahnya berapa. Nanti muncul di situ. Muncul dengan sendirinya tuh. Virtual account jumlahnya 21,6. Udah otomatis dia muncul 21,6. Itu pakai BCA. Kalau pakai yang lain nggak tahu. Tapi sama kurang lebih caranya ininya munculnya kayak gini. Jadi misalnya nih, teman-teman kan daftarin dia misalnya member kita itu di Papua tadi misalnya ya, contoh yang jauh Papua. Dia ternyata dia banknya adalah BRI dan gitu. BRI kan sampai ke pelosok-pelosok kan. Ya sudah, kita BRI. Ah, lupa. Itu kalau kayak gini ngulang lagi tuh. Ngulang dari awal lagi. Oh, ya kan pusing kalau udah gini, ngulang dari awal. Tapi intinya intinya ya, jadi kalau misalnya oke sudah nomor nomor virtual account tadi itu kita kasih ke member kita yang di Papua untuk dia transfer sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu transfer sendiri ya kan sudah berhasil. Kemudian nanti kita kasih ininya, kasih apa? Nanti kita lihat tuh di sini di belanja. Nah, di belanja ini ada nih informasi order order transaksi pakai apa? Pakai kartu debit, ya kan? Kalau pakai poin kan kita pakai bonus kita atau poin voucher. Nah, kalau pakai pakai kartu ini kita lihat di sini. Nah, dari 1 tanggal 7 ada nggak? Nggak ada karena nggak ada transaksi di sini gitu. Kalau yang ada nanti ada tuh muncul transaksi. Nah, itu transaksi itu yang kita gunakan untuk ngambil nomor transaksinya ya. Itu kita untuk ngambil di stokis yang bersangkutan. Katakanlah stokis tadi stokisnya Rere. Nah,
Itu ya. Itu teman-teman itu untuk yang kalau CC biaya cicilannya kemana Pak nih? Hah, kalau kalau kredit ya ke inilah banknya apa? Kalau banknya bank BCA ya berarti bayarnya ke BCA, ya kan? Nah ini kalau kalian ini ini pengalaman kalian ini karena kalian ini waktu itu saya bantuin untuk kartu kredit nggak bisa-bisa teman-teman, nggak bisa-bisa. Jadi kartu kredit dari kan dia tinggal di Amerika, di Arizona kan, pakai kartu kreditnya sana kan nggak bisa dia kan kalau di sana kan nggak kayak di sini ya. Kalau di sini kan eh, karena pusatnya di sini kan jadi lebih mudah pakai transfer apa. Kalau di sana nggak pakai kartu kredit kan umumnya orang sana kan terbiasa dengan kartu kredit pembayaran. Pakai kartu kreditnya sana itu nggak bisa-bisa. Ternyata sama Kak Leni kartu kreditnya sana tapi kliknya itu bukan overseas yang dalam negeri. Nah, itu pengalamannya Kak Leni. Ternyata itu yang bisa gitu loh. Itu jadi ilmu baru kan. Jadi bisa itu. Sebelumnya tuh nggak bisa-bisa gagal terus. Udah kita sampai lapor ke AFC, ke customer service lah, ke Alden, ke siapa. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ternyata Kak Leni menemukan sendiri. Nah, itu jadi terima kasih ya Kak Leni ya. Jadi itu jadi kalau misalnya nih teman-teman punya member di luar negeri gitu. Nah, itu pakai kartu kredit isinya bukan overseas kliknya. Tadi kan ada overseas ya. Nah, itu kliknya yang dalam negeri. Nah, gitu ya, teman-teman. Meskipun pakai kartu kreditnya sana gitu loh. Nah, ya. Nah, kemudian harus sabar pelan-pelan ya ngisinya benar, Kak Kori. Oke ya, terima kasih ya Kak Leni sudah bantu ya. Oke, sekarang kebetulan kartu kredit bebas biaya ya. Ya, sekarang lagi bebas biaya ya. 0% ya biayanya. 0% tapi kena itu tadi, kena biaya tadi itu sebenarnya sama aja. Dia bilang sih 0%, tapi kan kena biaya tadi kan 1,7, 600 sekian itu kan sama aja bunga. Cuma dibilangnya 0%. Biayanya itu dialokasikan gitu lah, pinter-pinternya bank lah ya. Namanya juga cari uang. Oke ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau gimana kalau misalnya kita upgrade? Nah kan, upgrade dari mana? Tadi kan itu untuk registrasi. Kalau upgrade teman-teman, upgrade kan berarti kita sudah tahu kan, username-nya sudah tahu. Nah, kita ke registrasi, masuk ke upgrade keanggotaan. Nah, upgrade anggota, ini kita ketik siapa yang mau kita upgrade. Misalnya ya, di kita lihat tadi siapa ya? 26 ya, Yusuf 26 ya. Misalnya Yusuf 26. Nah, ini kan member saya nih, tapi nama saya sendiri. Oke, nah lanjut. Padahal dia udah diamond, mau di-upgrade lagi kemana gitu kan. Ya kalau udah diamond sebenarnya kita bikin titik baru teman-teman, jangan di-upgrade lagi, sayang. Ya kan? Bikin titik baru di bawahnya. Tapi sebenarnya bisa kita upgrade, mau sampai berapa pun bisa di situ. Dari 900, dari double diamond, misalnya 1800 bisa. Cuma kan bikin aja titik baru di situ. Sehingga yang titik yang pertama itu jadi sponsornya kan dapat bonus sponsor. Itu loh ya. Maka teman-teman harus paham tentang marketing plan ya. Marketing plan sangat penting teman-teman, terutama untuk kaitannya nanti untuk penempatan-penempatan itu. Ya, penempatan-penempatan titik. Nah, sama ini misalnya nih, prosesnya kurang lebih sama. Jadi setelah itu pemilihan produk. Ya, prosesnya sama. Pemilihan produk, setelah pemilihan produk apa? Pengiriman. Setelah pengiriman apa? Pembayaran. Nah, udah, itu aja. Cuma awalnya berbeda antara yang registrasi baru sama yang upgrade. Kalau upgrade kita tinggal udah tahu username-nya, ya kita isi username-nya, nah, kita tinggal pilih. Misalnya kita upgrade. Kalau upgrade ini satu aja boleh. Ini satu, ya. Nah, kalau upgrade, kalau registrasi minimal dua, kecuali kalau pas ada promo, ya kan? Nah, promo Ruby misalnya, itu boleh satu untuk daftarin. Tapi kalau enggak harus dua. Tapi kalau upgrade boleh satu. Misalnya ini satu nih, kita beli satu. Oke, nah kan, ringkasan belanja, kita check out. Nah, sama kan, tuh pengiriman, mau dikirim atau diambil sendiri. Ya kan, sama, prosesnya sama. Misalnya diambil di Gading Serpong, gitu ya. Lanjut. Nah, ya kan? Nah,
Sama tuh, setelah itu kan ini stokis sini ambil di sini. Pembayarannya pakai apa? Pakai bonus tadi seperti tadi persis. Persis seperti tadi. Makanya bisa virtual account misalnya. Oke, sama persis. Nah, oke kan, kita kasih sandinya. Misalnya gitu, misalnya ya. Nah, setuju? Oke, konfirmasi. Masih ya, apakah Anda ingin melanjutkan pesan ini? Iya, misalnya. Itu ada tuh. Username-nya siapa? Nah, Yusuf 26. Nama member? Nurmadi Yusuf. Benar berarti. Nah, gitu kan. Nah, kita cek harus kayak kayak gini tuh harus baca, jangan langsung klik-klik teman-teman. Tersalah. Ya, harus dibaca nih detail gitu kan. Nah, oh ya benar, yes. Gitu kan. Setelah itu konfirmasi. Ya, kecuali muncul kan tadi seperti tadi persis. Dari teleponnya tinggal salin, tinggal transfer. Order pembayaran ini TMP 896 826. Nah, ini nanti muncul untuk di kwitansinya kalau nanti kita bisa klik kwitansi. Oke, nah udah kan? Nah sudah ini kembali ke dashboard. Kan dashboard sama seperti tadi. Nah itu ya, itu teman-teman untuk yang registrasi dan upgrade ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Oke, selamat pusing. Kalau ini kenapa pusing? Sambil apa naik kendaraan ada prospek soalnya nih pusing dia. Otli nih. Nggak perlu pusing kayak pokoknya konnichiwa masuk nggak pusing ya kan. Oke ya, nah itu teman-teman. Nah memang harus sering-sering buka AFC Connect teman-teman. Ya, eh laki-laki sendiri lah. Semakin kita sering buka AFC Connect, semakin kita ini nggak apa-apa. Misalnya kayak tadi tuh nyoba-nyobain untuk registrasi. Contoh misalnya, selama nggak kita bayar, nggak akan terjadi transaksi gitu loh. Misalnya tadi kan sampai konfirmasi kan, tapi nggak kita transfer, ya nggak akan terjadi transaksi. Belum dicatat sama dia, gitu. Sama AFC Connect nggak dicatat. Kecuali kalau kita sudah transfer, dia otomatis, dia ngeling soalnya. Begitu kita transfer ya, BCA langsung ngeling ke AFC Connect kita. Langsung itu muncul. Ya, oh ini udah beli, ini datanya langsung masuk. Tapi kalau ini kayak tadi kan saya klik kan, BCA virtual account kan harusnya aku transfer. Selama aku nggak transfer, nggak akan terjadi transaksi. Ya udah biarin aja. Jadi jangan takut teman-teman untuk ngoprek AFC Connect. Latihan aja sendiri, nggak apa-apa. Selama nggak ditransfer beneran kan nggak keluar uangnya. Itu ya. Itu untuk yang ini. Nah, kemudian kita bisa lihat-lihat nih. Ini kan menunya nih, halaman utama. Kemudian pengaturan profil tadi. Kalau kita klik ini yang tadi adalah nih kan edit profil, ubah kata sandi, ubah kata sandi keamanan, ya registrasi dua pendaftaran baru, upgrade. Jadi untuk registrasi pendaftaran baru itu jangan dari sini ya teman-teman. Kalau dari sini ya ini sistem yang akan menentukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang bedain. Tapi dari mana? Dari tadi family. Ingat ya, saya ingatkan lagi. Waduh. Nah, dari family. Nah, dari family kan gini nih, misalnya nih. Nah, mau yang mana nih yang kita isi? Misalnya kita mau ngisi yang kanan paling bawah gitu ya. Kanan luar. Kan kita ngisinya kan kiri luar sama kanan luar, bener nggak? Sesuai dengan strateginya yang Kobudi jelasin, kita mainnya hanya di kanan luar sama kiri luar. Itu istilahnya jalur gotong royong kita. Nah, jadi misalnya ini nih. Inisiatif 24, jalur gotong royongnya ada dua, inisiatif 26 sama Solahuddin. Solahuddin itu di kanan luar, dan inisiatif di luar. Ya, misalnya Solahuddin. Nah, kan ini ada baru lagi masukin ke sini, bawah lagi. Ada baru lagi bawahnya Bimo Yudiarto misalnya gitu kan. Nah, kita klik Bimonya. Nah, terus tuh. Nah, sampai ke Nandi Vinta, ya kan. Nah, kita main di sini nih. Nah, nanti yang sebelah sini yang di bawahnya Bimo Yudiarto yang sebelah kiri yang kosong, ini jalur gotong royongnya Bimo. Jalur gotong royong kita itu hanya di kanan luar sama kiri luar, itu aja. Yang di dalam-dalam itu jalur gotong royong yang punya titik-titik ini gitu ya. Nah, misalnya kita klik di sini seperti tadi. Nah, itu baru pendaftaran manual.
Nah, itu ya teman-teman. Seperti tadi. Jadi dari family, bukan dari sini. Bukan dari pendaftaran baru ini. Kalau dari sini, nanti yang ngasih titiknya di mana itu sistem. Kita nggak tahu jadinya. Sementara kan kita mau konsentrasi di kanan luar atau kiri luar. Nah, itu tujuannya itu. Nah, karena yang di dalam-dalam itu adalah jalur gotoronya punya titik yang di dalam tadi itu ya. Oke ya, sampai sini. Salah sponsor ada fatal ke depannya dan apa bonusnya tidak nampak di akun kita ya dan apa tidak bisa dirubah. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau salah sponsor, iya fatal. Kalau nggak salah itu bisa dilakukan perubahan sebelum 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 misalnya nih, sebelum sebelum tutup jam 10 malam, Pak Nek. jam 10 malam ya. Ya, Ya, itu betul. masih bisa, tapi kita harus telepon ke customer service CFC. Ya, Tapi kalau kalau enggak lewat udah dari jam lewat 10 malam kalau nggak udah lewat lewat. di posting, istilahnya udah lewat ditutup hari ini, kan setiap jam 12 ya kan. Konnichiwa kan munculnya setelah jam 12 malam kan. Nah, itu udah Betul. nggak bisa teman-teman. Kalau sudah nggak bisa, kita harus gimana akhirnya? Ya kita terpaksa bikin titik baru di bawahnya dia gitu. Karena salah kita ya kita harus bertanggung jawab. Seperti tadi itu yang saya ceritain karyanya, jadi saya yang bertanggung jawab untuk bikin titik baru. Produknya kita minum sendiri kan gitu jadinya. Kan lumayan. Produk Diamond sama ini Ruby. Diamond Ruby Ruby berapa ya? Hampir 25 juta, Iya, 28 itu kita juta. minum sendiri kan terpaksa ya gitu. Maka harus hati-hati teman-teman. Ya, harus hati-hati untuk ID sponsor ya. Bonus nggak bisa dicuri orang ya, tenang nggak bakalan ya. Oke, nah sampai sini udah jam berapa nih Kak? Jam 20.31. Apalagi ya yang perlu kita bahas ya? Ini Panai, kalau yang masalah apa namanya, bahwa kalau yang teman-teman yang sudah punya mobile stokis tidak sama perlakuannya dengan yang Oh ya, betul. Oke ya. Kalau mobil stokis ini ya teman-teman, oke sebentar ya. Saya masuk ke mobil stokis. tampilannya juga ada poinnya beda juga Ya, Panai. Jadi di teman-teman sini tahu siapa yang sudah jadi mobil stokis? saya. Nah, tuh. Nah, ini ya, teman-teman ada namanya poin mobile. Nah, ini. Jadi mobil ini punya saya, mobil stokisnya. Jadi ada poin sebesar berapa? 5.501 BV. Ya, berarti punya berapa box itu gitu kan. Ya tinggal dibagi aja 75. Berarti ada berapa box kurang lebih. Nah, kalau yang ini agak berbeda teman-teman. Untuk yang mobil stokis itu eh, untuk upgrade-nya nanti pengambilannya itu di stokis kita sendiri. Jadi kalau kita punya mobil stokis itu kita bantuin di tim kita sendiri. Jadi nggak bisa ke tim lain. Ya, jadi tim kita sendiri nih, tim di bawah kita yang bisa kita bantu untuk input maupun upgrade. Produknya dari mana? Produk dari kita. Ya, produk dari kita yang nanti kita kirim. Kan ini kalau misalnya nih kita jadi mobil stokis, artinya kita menyerahkan uang ke kantor AFC, kemudian dapat produk. Katakan 80 box. Jadi untuk mobil stokis itu sekarang 80 box ya. Dari dulu sih 80 box sebenarnya. 80 box itu seberapa? 80 box kali 1,8 berapa? Ya karena itu yang harus kita siapkan uangnya. Nah, kita transfer ke sana, kemudian nanti kita dapat box 80 box. Nah, 80 box itu yang kita bisa bantu teman-teman kita di tim kita sendiri, bukan tim lain. Ya, nah, tim kita sendiri. Misalnya gini, jadi ini poin mobile kan. Nah, misalnya contoh, berarti kan di saya ada sebanyak 5.501. Berarti ada berapa box tuh? Dibagi 75 berapa sih? Ya, banyak lah pokoknya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kalau misalnya kita mau mau lima bantuin puluh ya. lima juta 10.000 itu hitungannya kali 10.000 ya teman-teman ya. Dua hampir sama juga tetapnya. Ya, misalnya gini, misalnya kita mau bantuin siapa?
membantuin Kak Leni, nah, gitu ya. Apa ya Kak Leni ya? Nah, misalnya ini punya Kak Leni nih. Kak Leni kan sudah diamond, ya kan? Nah, nih, ini kali ini jalur gotong royong saya. Misalnya saya taruh di jalur gotongnya Kak Leni yang paling bawah sebelah kanan. Tidak mau. Nah, ini kan. Nah, berarti ini yang kosong nih. Aku klik seperti tadi teman-teman, pendaftaran manual. Oke, pendaftaran manual. Saya ketik misalnya nih, Mukidi kan tadi, Mukidi. Masih bisa kan? Masih bisa. Karena apa? Karena belum dicatat sama sama yang tadi tuh, sama AFC Connect. Karena kan belum aku bayar. Kalau sudah dibayar, Mukidi nggak akan bisa. Nggak akan bisa dipakai username-nya. Ya, nah, kami di, misalnya gitu kan. Oke, di sponsor. Misalnya, di sponsor adalah ini, misalnya. Nah, ID sponsor pun ID sponsor yang, nah ini misalnya ID sponsornya Anies, misalnya gitu. Nanti muncul dia. ID sponsor itu ID sponsor di tim kita sendiri, nggak bisa di tim atas kita atau tim seberang kita, nggak bisa. Jadi ini benar-benar kalau mobil stokis itu hanya untuk di tim kita aja. Sebenarnya bantuin untuk tim kita. Ya. Kemudian, nah nama plasmanya dari sini kanan. Nah kemudian kita misalnya nih kita di Jakarta, misalnya gitu ya. Oke. Nah, Jakarta Barat misalnya gitu. Misalnya nih contoh. Nah, kamu kasih coba aja, sorry. Apa? Oke. Kemudian emailnya ini misalnya ini. Oke. Nah ini sudah kan seperti tadi kan. Nah ini yang membedakan mau normal atau pakai mobile. Ini yang membedakan di situ. Tadi yang pertama itu nggak ada mobile karena dia bukan mobile stokis. Ya. Tadi kan saya menggunakan akun NE Yusuf 24, ya kan. Ini saya menggunakan akun Top Achievement. Ini beda akun. Nah, jadi sebenarnya satu handphone ini AFC Connect itu bisa untuk buka siapa aja ya, siapa aja bisa asal kita punya username-nya dan passwordnya gitu ya. Nah, mobile kalau normal artinya apa? Kalau normal berarti nanti ke stokis yang dari kantor, stokis consignment istilahnya. Kalau bukan mobile, kalau ini kan mobil stokis, consignment stokis. Nah, consignment stokis itu yang di FC Gading Serpong tadi, yang di Rere, yang saya contoh yang tadi itu adalah consignment, itu langsung ke kantor. Kalau consignment stokis, stokis consignment itu bisa melayani semua member ALC. Itu yang membedakan, ya. Semua member ALC di jaringan manapun, nggak penting. Pokoknya selama dia di bawah AFC, nah dia bisa di situ. Tapi kalau untuk mobil stokis hanya untuk tim kita. Karena untuk tim kita maka ini mobile. Nah, mobile gini ya. Klik di mobile. Oke, setuju? Saya setuju. Lanjut. Oke, ya kan? Oke, contoh misalnya ini. Nah, ini kan. Nah, apa sekarang pilihannya? Misalnya kan satu Hikari, misalnya gitu ya. Oke, taruh Hikari sini. Check out, gitu ya. Nah, di sini, kalau di sini di mobile itu hanya pilihannya ambil sendiri, nggak ada pengiriman. Itu yang membedakan. Kalau teman-teman tadi kan ada pengiriman kan, ada ambil sendiri atau pengiriman itu normal. Kalau ini nggak normal, ya. Jadi ini untuk mobile nggak normal. Jadi di mana di stokis kita namanya apa? Top achievement ya sudah, top achievement lanjut. Begitu aku lanjut, aku ketik harus tak kirim itu, ya. Tuh kurang dari paket review yang dipilih ya, karena kan ini baru kan nggak mungkin. Kan cuma satu, harusnya berapa? Pendaftaran baru kan harus dua, bener nggak? Minimal kan Ruby. Tadi kan nggak Ruby, cuma satu belinya. Nggak bisa. Nah, karena nggak bisa harus balik lagi. Enggak, ini tambahin satu misalnya. Nah, ini baru bisa. Ini pasti bisa nih, coba cek. Tuh, bisa kan? Ambil sendiri. Oke, lanjut. Nah, tuh bisa kan? Nah, poin mobile nanti akan mengurangi stok stok saya.
Karena saya mobil stokis, dia akan mengurangi stok saya. Begitu mengurangi saya, barang saya kirim ke dia. Ya. Nah, kata Sandika mana begitu aku ketik sini, aku oke, udah terjadi transaksi gawat. Jadi nggak akan sampai sini ya teman-teman. Kalau ini karena ini mobil stokis, jadi bukan transfer. Jadi nanti teman-teman kalau jadi mobil stokis ya, yang member kita transfernya ke kita, kemudian barang kita kirim ke dia. Itu membedakan di situ ya untuk mobil stokis. Oke, itu ya Kak Glo untuk mobil stokis ya. Ya, sedikit tambahan lagi ya Pak Ne untuk mobil stokis. Jadi kalau Heeh. teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin berkembang lebih maksimal dalam bisnis AFC, karena teman-teman sudah mulai punya banyak jaringan, kita dari tim CNI juga sering mengedukasikan kita juga kalau pada teman-teman kalau ada modal, sebaiknya menjalankan kalau bisa kalian punya jadi mobil stokis. Karena di satu sisi juga ya Pak Ne ya, sistem pengirimannya itu kita nggak kirim sekali satu-satu lah sekali dari mobil Shopee. Jadi langsung dari kantor pusat brok sekali ngirim tuh sekali sekian berapa paket ke Iya, alamat kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu menjemput pengiriman gitu teman-teman. Seperti beda dengan kalau kita di stokis biasa ya Pak Nek ya gitu. betul. Jadi kalau yang pertanyaan ini tadi nih siapa nih? Tanya Pak nih, saya kan stokis tapi produknya cuma dikit. Ya Kak Hotli ya. Apa bisa setiap orderan pusat itu dimasukkan ke stok stokis? Nggak bisa. Minimal 18 paket Pak Nek, Ya, jadi 36. kalau misalnya stokis kita udah habis, ya kan? Contoh ya, stokis mah tadi ini kan. Nih, contoh kan. Ini udah habis nol nih, nol misalnya nih di stokis saya. Poin stokisnya nol, artinya kan barang sudah nggak ada. Ya, nah barang berarti sudah nggak ada nih kalau misalnya sampai nol. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Harus reload. Kita klik reload. Nah, reloadnya berapa? Reloadnya adalah 3 diamond, teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan uang sebanyak 3 diamond. 21.600 kali 3, ya kan? Berarti sekitar 63 sekian. Nah, cuma kalau mobil stokis itu, kita dapat potongan 25.000 satu blok. Itu yang bedain. Kenapa kalau mobil stokis ada potongan 25.000. Jadinya yang kita bayar, yang tadinya adalah 63 sekian, itu dikurangi 25.000 kali 27 ya. Kali 27, kok 27? 12, 36. 36 kali 25.000 gitu loh. Yang Sekitar kita harus 63 bayar. jutaan gitu. Ya, sekitar 63 jutaan. Nah, jadi ini mobil stokis itu benar-benar eh, harus balik uangnya, jangan jangan begitu ini kita pakai untuk yang lain, modal kita habis kemakan modal itu namanya nanti. Jadi ini benar-benar kalau untuk stokis itu memang benar-benar bisnis yang kita harus kelola. Ya, pengalaman ya, pengalaman saya karena awal-awal kan nggak tertib gitu ya, nggak tertib. Kita makan sendiri, kita lupa nggak masukin. Kan karena produknya ada di depan kita, habis gitu kan, oh kita ambil dulu deh, kita nggak inputin, tahu-tahu produknya berkurang, pokoknya nggak ada gitu. Ya nggak ada, mau kita makan sendiri, nggak kita inputin gimana? Kan harusnya yang kita bayar ya nggak? Tetap aja kan yang kita makan harus kita bayar gitu. Nah akhirnya nggak bisa reload. Nah kayak gitu. Atau kita pinjemkan ke orang lain. Nah, itu pengalaman juga. Jadi teman-teman jangan sampai minjemin ke orang lain ya sebenarnya. Ya, sebenarnya sih boleh-boleh aja itu kan tergantung ini ya. Tapi kan ada juga yang kita sudah jadiin diamond dengan kita pinjemin ternyata ternyata nggak balik-balik. Seperti kita ngasih hutang lah, tahu sendiri kan. Ngasih hutang kan lebih 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 cerewet yang dihutang daripada yang hutang. Gitu kan. Kita tagih lebih galak yang kemudian yang hutang daripada yang ini kan gitu. Jadi jangan sampai terjadi gitu loh. Sama seperti teman-teman. Karena ini uang loh. Jadi satu box itu ya 1,8 itu duit itu. Jadi kalau misalnya kita punya mobil stokis harus hati-hati. Benar-benar catatannya harus rapi. Dan kita harus tertib. Benar-benar tertib kalau misalnya oke ada yang transfer gitu ya. Kita keluarin produknya kan kita kirim tuh. Nah uangnya itu harus kita simpen di rekening yang berbeda gitu. Sehingga sama antara produk yang keluar sama uang yang masuk itu harus sama.
stok opnamnya di situ. Tapi kalau nggak sama, wah ini berarti kemana nih produknya? Kok nggak ada, uangnya nggak ada gitu. Produknya hilang, Makan uangnya nggak. makan uangnya berarti ya, Pak Ne. Iya, itu loh. Itu ya teman-teman. Tapi satu lagi ya Pak Ne, kelebihannya maksudnya biar teman-teman siapa tahu yang ingin berkembang bisnisnya di AFC ini. Jadi salah satu kelebihannya dari kita jadi mobile stokis di saat kondisi kemarin barang lagi ya Pak Ne. Nah, di saat kondisi barang lagi, kita kan tahu ya kan Pak Ne, kalau produk AFC ini kan kita membutuhkan namanya perkembangbiakan ikan salmon juga Iya, ngikutin betul. siklus ikan salmon ya Pak Ne. Ya, Gitu. Itu kelebihan dari mobile stokis adalah iya. pada saat lagi kondisi inden ya Pak Ne. Ya, Itu. itu yang 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 itu biasanya gini, biasanya adalah akhir-akhir tahun ya. Betul, Akhir-akhir betul tahun itu akhir tahun. biasanya suka inden barangnya karena produksinya Nah, kan produksinya tergantung ikannya. Kalau ikannya nggak ini nggak bertelur gimana kan nggak ada, ya kan. Nah itu biasanya inden. Nah itu adalah keuntungan kita kalau kita jadi mobil stokis. Jadi kita tetap bisa melayani customer kan. Kalau misalnya customernya lagi yang kena sakit kurang sehat itu kan butuh cepet kan. Nah itu kan repot tuh. Terutama dulu waktu zamannya COVID tuh. Zamannya COVID itu kan ujuk-ujuk kan dicari banget gitu kan. Nah itu kalau kita nggak ada produknya kan butuh cepet. Nah itu kayak gitu, untungnya gitu. Nah ini apa? Bang izin bertanya sehari Stone ya. Kalau sisi kanan sudah benar terisi sebelah luar, tapi sebelah kiri ada terlanjur diisi sebelah dalam karena awalnya belum paham, itu gimana Bang? Ya bisa dialihkan ya kan? Bisa dialihkan atau dilanjutkan itu menjadi jalur gotong royongnya juga sebenarnya gitu. Nah tapi kalau yang paling bagus, dulu saya juga mengalami gitu teman-teman, karena kan dulu saya nggak paham ya. Kan dulu saya dari Herbalife itu kan bukan bukan apa namanya bukan biner ya kan, bukan kaki kanan kaki kiri, dia matahari. Matahari kan bisa di mana-mana tuh. Nah saya salahnya adalah saya tuh masukin kok dalam-dalam semua tuh, ke dalam-dalam gitu ya, dalam-dalam semua sehingga akhirnya apa, memang dapat pairing dapat pairing kan, sebenarnya sih dapat dapat pairing, cuma saya bantuin pairing teman-teman saya gitu yang di situ ya kan. Nah akhirnya apa, itu jadi kurang bagus gitu. Maka akhirnya apa yang saya lakukan gini, jadi yang itu saya pindahin tuh, kalau misalnya saya punya uang yang saya minum sendiri kan, saya butuh untuk saya minum sendiri nih ya kan. Nah saya bikinkan titik tuh, saya benerin tuh misalnya di kali kiri luar, saya benerin dia, jadi saya bikinkan titik baru di situ. Ya nanti saya kasih tahu ya, karena apa, kalau kalau dia di jalur gotong royong kan dia seneng. Kalau dia nanti ngembangin bisnisnya kan dia punya titik, punya satu jalur yang sudah berkembang banyak kan, dia tinggal konsentrasi di jalur satunya gitu. Makanya saya bikin titik baru, produknya saya minum gitu. Karena kan saya butuh ya kan, dan saya udah banyak gitu loh ininya ya kan. Jadi saya bikin titik baru sebelah kiri luar, terus nanti tak bikinin lagi gitu. Atau kalau pas ada promo Ruby, nah promo Ruby itu saatnya kita bisa bikinkan titik baru tuh di situ teman-teman. Jadi untuk yang jalur gotong royong kita karena luar sama kiri luar ya. Kalau salah itu sangat wajar, pasti kita akan mengalami salah-salah kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, di mobil tadi beli satu box sama, ya betul 1775 ya. Jadi 25.000 ininya ya. Oke ya, Ada itu pertanyaan Pak ya Ne, Kak. ada yang pertanyaan lagi Pak Ne. Apabila terjadi salah pengiriman alamat, bagaimana cara ngecek alamat yang kita kirim apakah sudah sesuai dengan yang dia menerima Pak Ne? Nah itu bisa dilihat di sini teman-teman, di belanja ya. Misalnya nih kita lihat ya di hmm, coba di sini. Nah, misalnya di sini kan. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini kan ada itu ya. Misalnya nih di ship berarti kan dia dikirim. Kayak kita klik aja di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, nomor Nursiah di sini, alamat pengiriman ambil sendiri. Kalau ini ambil sendiri dia, ya kan.
diambil sendiri. Coba kita cari yang berbeda. Yang kita kirim ada. Oh, ini dari mobil stokis semua ini soalnya. Jadi kalau mobil stokis semua dia iya dari poin mobil. Kalau dari mobil nggak ada pengirimannya. Pengiriman kan kita yang kirim. Saya mobil stokisnya. Mungkin dari ini Pane yang dari debit dan kredit itu loh Pane. Coba kita lihat ya ada nggak. Nggak ada nih. Coba. Hubungan sebelumnya ada nggak? Oh enggak, ini wah. Nah ini kayak gini nih teman-teman. Ini adalah saya reload ya. Reload di bulan Januari tuh. Biasanya berapa? 63.900.000 ya. Nah itu. Nah, oke. Di sini nggak ada. Januari nggak ada yang lewat. Semua pakai mobile soalnya kalau di ini tuh. Oh nggak ada catatan. Kelamaan. Kalau misalnya itu eh, terlihat sih sebenarnya kalau misalnya ini ya. Izin Terlihat. di JNE-nya ya Pak Ne, di JNE. Jadi kalau nanti pas di order itu di order saya ini loh Pak Ne, di order saya. Oh ini yang lama. Jadi nanti akan muncul sih sebenarnya. Kalau ini kan ambil sendiri nih, stokisnya di mana? Nah ini ketahuan. Stokis Gading Serpong, gitu kan? Ambil sendiri. Saya ngambil sendiri nih di Gading Serpong. Nah kalau misalnya itu ada tuh pengiriman, dikirim kemana, itu ada tulisannya di situ. Ya teman-teman. Jadi tinggal ini itu juga kita bisa print tanda terimanya. Nah kayak gini nih, ini kita print ya kan? Nah ini kita screenshot. Misalnya nih, screenshot kita kasih. Nah, contoh lah ya, yang tadi tuh. Oke, misalnya kan ini ya. Nah, dia ngambil sendiri. Nah, kita gini, nah kita screenshot nih. Kita kasih pembeliannya. Ini kita pembelian ini kita kasih ke yang beli gitu. Jadi ini buktinya nih, ini bukti pembeliannya sudah ada nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita kasih screenshot, kita kasih ke dia ya. Contoh kayak Tapi gitu. izin masukan aja Pak Ne untuk mempermudahkan teman-teman. Jadi biasanya kan ini ada tulisan pengiriman tuh. Tadi Pak Ne bisa buka tadi salah satu. Misalnya ship Pak, ship Ini gitu kan berarti tulisannya. pengiriman. Nah, Udah. nanti di sebelah situ ada tulisannya JNE ya kan Pak Ne. Nanti dia kasih ada nomor kode kode JNE apa order order transaksi JNE biasanya. Nah, nanti kalau bisa mau teman-teman lacak lacak paket karena memang AFC itu kerjasamanya sama JNE. Jadi kita bisa lacak paket orderan kita itu bisa di aplikasi lacak paket JNE juga Pak Ne gitu. Ya, betul. Kalau ini kan Membantu karena dari menjawab. mobil stokis semua nih, mobil stokis saya. Ya, Ya, kan? ya. Jadi ini saya yang ngirim. Maka di sini kan stokisnya mana? Top achievement gitu kan. Nah, berarti ini dari saya. Nanti kalau di stokisnya mana? FC pusat. Nah, situ nanti ada tuh tulisannya. Diklik itu nanti muncul. Ya, seperti yang diceritakan oleh Kak Gio tadi. Izin ada pertanyaan lagi Begitu. Pak Nay. Ini ada yang satu Pak lagi Pak Nay mungkin satu lagi ini pertanyaan terakhir teman-teman karena ini sudah jam 9 jadi untuk membantu.
Pak Nek, kalau seandainya satu orang member, apakah harus, apa nggak harus main 3 titik kan? Kalau cuma mainnya 1 titik saja, berarti ke kanan atau ke kiri boleh di situ nggak, Pak Nek? Bisa bantu jawab, Pak Nek? Karena satu member nggak harus main 3 titik kan. Kalau 1 titik aja berarti kanan kirinya boleh diisi dengan member yang lain ya. Ya iya. Jadi gini, eh, kan kita dikasih strategi untuk main 3 titik, bener nggak? Main 3 titik itu adalah kan kita kayak segitiga berarti ya. Segitiga kanan, titik atas, titik kiri kanan gitu kan. Titik atas itu nama kita yang satu, yang itu harus diamond. Oke, kemudian yang kiri itu cukup ruby. Yang kanan juga cukup ruby. Ya. Nah, kita konsentrasi di titik yang diamond itu. Titik diamond ini kita sampai bisa jadi Bushido gitu loh bayangannya. Atau kalau misalnya kalau sudah kita jangan main di titik 2 dan 3, titik kanan kiri kita yang punya kita sendiri ya. Sampai penghasilannya yang di titik satu itu, yang titik yang di atas itu sampai sudah 100 juta per bulan rutin. Nah, kalau sudah ini yang Pak Budi ajarkan ya. Kalau sudah sampai 100 juta per bulan rutin itu bisa main di titik 2 dan titik 3. Nah, kalau enggak kita main dulu di titik itu atau sampai posisinya mana? Misalnya udah sampai posisi Bushido. Nah, itu baru tuh kayak Kobudi kan gitu. Dia Bushido ya kan, ya udah double Bushido. Nah, titik yang keduanya konsentrasi dia di situ karena yang titik yang Bushido ini udah otomatis Bushido. Jadi yang titik keduanya itu dia untuk jadiin Bushido lagi. Maka dia punya titiknya bisa 2 Bushido. Nanti kalau itu bisa 3 Bushido. Contoh misalnya kayak Ernesta. Ernesta itu kan apa dia? Shogun gitu ya atau berapa gitu 3 titiknya. Ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebaiknya ya kita kalau misalnya bukan nama kita, nama anak kita lah boleh, nama saudara kita boleh gitu. Boleh. Kalau misalnya nama kita sendiri juga apa-apa. Misalnya tadi N Yusuf 24 yang atas, bawahnya N Yusuf 25, sebelah kanan N Yusuf 26 misalnya gitu. Yang Yusuf 24 itu eh, jadi diamond, yang satu ruby-ruby dulu aja. Nah, itu yang diajarkan oleh Kobudi, strateginya Kobudi kayak gitu. Ya. Pak, Ini kalau sudah satu member sebenarnya maksimal bisa ke berapa titik? tadi sudah Banyak. dijawab sama Pak Nay tadi ya, sudah dijawab sama Pak Mm-mm. Nay ya, bahwa Pak Nay sudah memberi contoh bahwa akunnya Pak Nay itu sampai tadi Nay 26, 25, 26 itu artinya akun beliau itu sudah buka lagi di bawahnya Banyak. buntu di bawah bentuk segitiga itu di bawahnya lagi dikasih lagi di bawahnya silahkan gak jadi masalah ya kan Pak Ya, Nay? cuma yang kita aktifkan itu hanya Iya. 3 gitu loh. Yang kita konsentrasi yang pertama adalah yang satu aja, yang pertama dulu. Artinya kalau misalnya kita buka titik, kemudian kita nggak update profilnya kan nggak ini, nggak apa istilahnya ya tetap aja titiknya di situ kan kan titik itu selamanya kan. Cuma titik itu ya nggak aktif gitu. Nanti kalau misalnya mau ya diaktifin. Nanti kalau yang atas-atas itu sudah itulah sudah berkembang gede gitu loh ya. Itu teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan kalau kita mau minum sendiri, terus kita gimana? Kan kita harus bikin titik supaya kita dapat bonusnya, supaya kita kita dapat apa namanya lebih murah harganya kan istilahnya jadi gitu kan. Nah itu Mungkin dari sedikit mana ya kita membantu bikinkan menambahkan titik? saja, maksudnya Pak Nay itu dengan kita membuka titik di bawah member-member kita untuk misalnya kita konsumsi sendiri itu juga sedikit banyak membantu downline-downline kita tidak bekerja sendiri satu kaki ya Pak Nay untuk Ya memudahkan mereka betul. kerja. Seperti itu. Oke Ya, gitu ya teman-teman. baik. Terima kasih banyak Pak Nay. Kira-kira ada lagi yang mau dikasih masukan Pak Nay? Ya Berhubung ini apalagi ya sudah jam teman-teman. 9. Nah intinya gini teman-teman. Teman-teman jangan takut untuk ngoprek sendiri ya. Jangan takut ngoprek sendiri, klik-klik aja sendiri. Ya, klik-klik kan banyak tuh di klik-kliknya ya. Nah, misalnya gini ya, yang tadi kan. Nah, misalnya Mau ambil Pak. diklik-klik aja, klik-klik sendiri, kemudian jangan takut bukan jadi diklik apa itu, diisi-isi sendiri, nyobain sendiri. Selama tidak mengetik sandi keamanan, ya kan? Sandi keamanan dan lanjut gitu ya, itu nggak akan terjadi ya.
Jadi misalnya gini ya, misalnya nih contoh ya, username. Oke ya, kan di situ ada banyak ya. Passwordnya salah ini berarti. Salah. Oke ya, misalnya gini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada penarikan. Nah, misalnya kita tarik itu karena nggak ada uangnya ya nggak bisa. Atau misalnya gini nih, di sini kan ada uji coba-coba kan. Kita lihat pairingnya. Nah, kita lihat tuh, tinggal diklik aja. Yang dipencet diinginkan. Nah, ternyata pairing saya Oh, begini, yang betul kamu titik itu. ini Betul. 450 kiri, Itu kanannya dek, dek, nol. dek. Tunggu. Ya, kita mau lihat apa? Kita mau lihat annual rank misalnya, gitu klik aja annual rank. Tunggu Nah, dulu. annual rank nggak ada karena ini titik mati gitu, titik yang hanya Tunggu, saya dek. untuk ini training kayak gini ya. Total pairing nggak ada, belum apa-apa gitu, belum jadi apa-apa. Oke, kalau misalnya promo trip, nah ada nggak? Nggak ada. Promo tripnya nol, sponsornya nol karena memang nggak kita gunakan gitu loh. Nanti muncul, jadi teman-teman diklik-klik aja kayak gitu ya. Jadi jangan takut, pindah poin itu kita transfer poin. Kalau misalnya ini ada nilainya, nah kita mau pindah ke siapa misalnya gitu. Kita transfer. Nah ini yang kita gunakan kalau misalnya yang ke grup itu kan suka, saya butuh poin sekian. Nah itu ini caranya. Saya butuh poin ini dong berapa 3.600.000. Nah, saya mau ini dong apa tuker poin misalnya gitu kan. Nah udah kita ke, kepindah kemana gitu kan. Kemudian kita isi nanti berapa. Nah dia transfer ke kita uangnya. Jadi nggak perlu kita tarik di bank, ya kan ada penarikan tuh withdrawal kan. Nah tadi udah nggak di sini. Misalnya kita, oh ya ini yang di sini nih yang ditarik ini. Kalau kita penarikan di sini, itu nanti kita tarik di bank. Nah kalau tarik di bank kan tahu tadi kan bahwa akan dipotong biaya transfer. Yang kedua adalah pajak. Supaya tidak terjadi itu gimana? Ya sudah kita sama teman-teman kita di grup. Saya butuh ini dong, saya mau jual apa namanya? Mau nggak tuker? Kan ada kadang-kadang ada yang butuh poin kan. Nah, udah tuker poin sama uang. Nah, itu kan berarti nggak kena apa-apa, ya kan? Paling kena biaya transfer kalau beda bank, ya kan? Nah, kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi jangan jangan takut untuk mencoba-coba FC Connect, ya. Yang pertama yang harus diingat adalah sandi login. Nah, itu jangan sampai lupa, ya. Ya, kalau lupa ya nanti bisa minta lagi sih. Yang kedua adalah sandi keamanan. Ada dua sandi. Ya, dan itu harus dibedakan, ya. Jadi semakin banyak teman-teman mencoba AFC Connect, teman-teman akan semakin mudah untuk melakukan melihat-lihat nah bisnis kita sampai di mana, member kita itu udah berapa banyak misalnya gitu. Ya itu ketahuan di situ semua. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu apalagi ya Kak Glo? Dari jam Ada 9. lagi pertanyaan, nggak apa-apa saya bantu jawab aja Pandai, Mm-mm. mungkin sudah malam. Jadi teman-teman kalau kita punya satu HP, itu username itu bisa kita pakai bergonta-ganti. Intinya kan satu aplikasi itu bisa kita pakai asalkan kita masih memegang username sama sandi login yang pertama kita terima. Jadi kita bisa kapan saja dengan satu HP. Jadi nggak mesti satu username. Berarti kalau kita punya 10 username yang atas nama akun kita, habis itu kita 10 HP. Enggak ya teman-teman, definisinya satu username itu bisa bergonta-ganti user satu HP itu satu aplikasi bisa bergonta-ganti username bisa kita input. Intinya adalah kita punya username dan sandi login yang akun kita yang banyak itu kita simpan, administrasikan di tertulis. Jadi kita nggak akan lupa. Tapi kalaupun seandainya lupa, karena ini sudah terdaftar di dalam alamat email kita, kita bisa uh, minta lagi lewat
alamat email kita. Itu membantu sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Dokter Nevi ya, Bu Dokter. Untuk pertanyaan yang Iya, lagi, betul. ini yang keuntungannya Pak Nei, kalau kita kembangkan hanya satu titik, apakah keuntungan kita apabila kita sudah diamond? Sudah jelas itu sudah seharusnya seperti tadi kata Pak Nei, pada dasarnya lebih menguntungkan menggunakan 3 titik ya Pak Nei, ibaratnya kayak bentuk segitiga, Iya, ya kan? betul. Ini adalah rumahnya, ini adalah kaki kiri dan ini adalah kaki kanan teman-teman. Jadi kalau kenapa kita harus menggunakan 3 titik 1, 2, 3, itu adalah kalau ini sudah makin panjang, kita bisa membantu jaringan kita teman-teman ya, kiri dan kanan. Jadi dari keuntungan kita mengembangkan kiri dan kanan, itulah yang bisa nambah kita bisa double pairing, ataupun bisa pairing, kalau diamond kan pairingnya 300.000 ya Pak Nay. Dan juga kalau kita sudah diamond, setiap kalau kita closing itu 550. Jadi kenapa perlu kaki kiri bentuknya segitiga? Untuk mempercepat teman-teman bisa mendapatkan income yang jauh lebih maksimal daripada menggunakan satu akun saja. Demikian. Itu paling bisa untuk membantu mempercepat pertanyaan. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau 3 user bisa jadi satu nomor HP? Bisa. Iya. Bisa ya, Pak Nay ya? Bisa. Ya. Satu user nomor bisa ya, sudah bisa itu jawabannya. Ya, Sama-sama Kak Kori, baiklah. Oh ya gini teman-teman, saya masih jadi ingat. Jadi kalau misalnya kita suami istri punya 2 akun gitu ya. Nah itu kita konsentrasikan aja di satu titik siapa. Kenapa? Jangan sampai salah. Dulu waktu dulu itu kan saya punya sendiri, Anies punya sendiri, ya kan. Pada saat promo trip itu kita sendiri-sendiri. Nah, yang harusnya itu kita dapat tiket Rusia karena kita sendiri-sendiri, akhirnya nggak dapat dua-duanya. Kan tadinya kalau misalnya jadi satu kan minimal dapat satu. Ya, saling Nah, membantu gitu loh ya. teman-teman. Itu yang itu, maksudnya kayak gitu. Kalau kita sendiri-sendiri, akhirnya nggak dapat, padahal hanya kurang berapa. Kalau misalnya kita gabung, pasti udah dapat satu, tinggal kita nambahin. Nah, gitu loh teman-teman. Ya, itu salah satu ini. Nah, ini adalah sebelum selesai ya, Kak. Ini slide yang saya punya, nanti saya akan kirim ke grup ya. Nah, ini untuk aplikasi Connect, install aplikasi apa yang harus dilakukan. Di sini udah ada ya, pengisian profilnya apa aja ya. Kemudian kalau registrasi member baru apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada videonya teman-teman sebenarnya. Nah, itu ada videonya ya. Nanti sini saya kirim ke grup ya. Ini penjelasan ini sudah saya langsung tadi itu di workshop tadi itu ya, langsung klik-klik itu. Tapi ini penjelasannya. Oke, nah kalau misalnya registrasi member baru, nah registrasi member baru kan kemudian ada pemilihan produk, ada pengiriman, ada pembayaran, ya kan? Nah di sini nih, nah ini berikutnya apa? Berikutnya adalah pemilihan produk. Nah seperti tadi itu, ya kan? Setelah pemilihan produk apa? Adalah pengiriman, ambil sendiri atau pengiriman. Kemudian berikutnya apa? Pembayaran. Nah, pembayaran ini tinggal diisi aja, ya kan? Kemudian upgrade member caranya sama, upgrade-nya kemudian berikutnya adalah pilihan produk, pengiriman, pembayaran, sama, ya kan? Nah, kayak gini nih teman-teman contohnya. Nah, ini menu-menunya. Nah, menu-menu itu kan ada semua. Nah, ini nanti saya kirim ke ini ya, ke grup ya, Grup Kak Glo ya. depan nanti ya, baik. Nanti kita teruskan ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak susah dan nggak perlu lagi untuk sampai Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Oh ya, boleh. Ini pertanyaan terakhir ini adalah, bolehkah diulang terkait akunnya suami istri tadi itu gimana ya terkait dengan tripnya Pak Nay? Mungkin Oke, jadi misalnya gini, contoh ya, contoh ini, contoh aku pakai ini aja deh, pakai di sini ada itu nggak sih? Nah, contoh gini aja. Jadi misalnya nih ya, contoh aku sebentar, sorry. Sorry, sebentar. Contohin ya. Nah, misalnya gini ya, contoh ya, misalnya teman-teman ya, ini kelihatan kan? Kelihatan ya? Belum. kelihatan Pak Nay.
belum selesai terakhir. Nah, gini ya. Nah, misalnya gini. Jadi kan kita punya 3 titik nih ya. Ini 3 titik. Ini titik satu, titik dua, misalnya ya. Kan kita segitiga kan. Titik tiga. Oke. Nah, ini misalnya titik satu ini suami. Suami ya. Titik dua ini istri misalnya ya kan. Misalnya ini. Kemudian titik tiga ini misalnya anak, misalnya gitu, misalnya. Nah, maksudnya itu gini, kan kita kerja berdua kan. Suami punya suami mungkin dia ini sendiri punya punya prospek sendiri, istri punya prospek sendiri, oke? Nah, caranya gimana? Caranya begitu, misalnya nih, kita kan konsentrasi ke suami, ya kan ke sini kan. Nah, semua membernya prospek-prospek yang dari istri, sponsornya suami. Jadi satu aja. Ya kan? Kan kalau untuk promo trip itu kan sponsor, bener nggak? Ya kan? Jadi sponsornya satu aja, meskipun ini yang dapat istri, misalnya, sponsornya yang ditulis suami, supaya semua ngumpul di situ gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kan kita bekerja dua tapi untuk satu, kan sama-sama. Nanti kan tetap aja kan uangnya kan ke kita-kita juga gitu loh. Nah, jadi konsentrasi di suami aja, jadi jangan dipecah dua. Nah, misalnya yang punya suami, suami, yang punya istri, istri. Ya, ini nanti nggak ngumpul tuh sponsornya. Kan untuk trip kan sponsor kan, jumlah sponsor kan. Sponsor sekian dapat 1 tiket gitu kan. Nah, Oh, semuanya dikonsentrasikan ke suami. Misalnya anak juga misalnya nih, udah konsentrasi ke suami dulu. Kalau misalnya suami misalnya sampai dapat 3 tiket, kan bisa langsung juga ngajak istri dan anak. Jadi nggak kepecah-pecah. Gitu maksudnya. Ya, Kak Dream Team, Kak Wayang ya. Oke. Itu ya, ya, Kak. Jelas ya. demikian ya, teman-teman. Hmm. Berhubung ini sudah jam 21.12, saking banyaknya pertanyaan, antusias semakin malam semakin banyak bertanya, Pak Iya. Nek. Tapi nggak apa-apa, kita sudahi. Kami atas nama pribadi dan tim dari Pak Nei sendiri yang mengadakan Zoom training ini, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Nei atas ilmunya yang luar biasa. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi berhubung ini sudah sangat malam, jadi teman-teman silakan hold pertanyaannya, bisa nanti di-share di chat grup para peserta. Kita Ya. semua tim komite pasti akan bersedia membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman. Kalau misalnya masih bingung, silahkan japri Pak Nei, silahkan. Pasti langsung akan dibantu. Atau mau dijapri ke ketua kelas masing-masing, akan diberikan privat secara khusus, pasti akan dibantu. Demikian Ya, teman-teman. betul. Nah, kami juga secara Pak Nei, terima kasih sudah sampai malam. Kami atas nama tim 3 dari kelompok 3G, kami sudah bertugas selama seminggu ini. Kami atas nama pribadi dan tim 3G, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kami dari tim 3G ini ada banyak kekurangan, mungkin juga ada yang kurang berkenan dari cara kami berbicara, mungkin kami bercanda, mungkin kelewatan. Kami atas nama pribadi dan grup 3G mohon maaf dan lahir dan batin. Terima kasih atas teman-teman dan kerjasamanya. Untuk akhir Oke. ini, Pak Nay mohon izin berkenan Pak Nay titip doa. Kita foto dulu ya. Oh ya, siap. Teman-teman, teman-teman silakan dibuka on cam ya, teman-teman. Kita akan foto bersama. Karena ini adalah Zoom yang diadakan sama Panay dan kita akan di-share di grup ya Panay. Izin. Ya. Ada Oke, berapa? silakan dibuka teman-teman semuanya ya. Fotonya berapa kali ya, Kak? Biasanya saya yang hitung 1 sampai 5 setiap hitungan ganti gaya biasanya gitu. Ini udah malam lah sampai 3 karena ini ada 2 layar ya, ada 2 layar. Ya udah nggak apa-apa, dua layar aja Panay. Oke ya. Jadi 3 kali gaya ya. Oke, 1 gaya. Oke ya. Oke, sebenarnya yang kedua ini karena yang kedua ini nggak ada videonya nggak usah kali ya. Bisa lah ya Panay ya. Oke ya, sebentar. Yang kedua ada kok, kasihan, kasihan nih ada nih ya. Yang kedua sebentar ya. Saya foto dulu ya gaya pertama. Oke, sebentar. Nah, ini dia yang kedua. Oke, layar kedua. Oke ya.
Oke, gaya kedua untuk layar pertama ya. Gaya kedua ya. Oke ya, sebentar. Ini dia. Oke, layar dua. Silakan bergaya. Oke, gaya terakhir ya. Untuk gaya terakhir layar pertama. Gaya terakhir, silakan bebas, semangat. Oke, layar kedua. Layar kedua, oke, semangat. Oke, terima kasih, Terima kasih Kak Pak Glo. Nek. Mari kita tutup dengan doa ya teman-teman terakhir. Silakan yang terbuka kameranya. Oke, dari tim 3G masih ada yang Pane mau titip doa Pane sekali Pane. Kapan lagi Pane bisa pimpin doa? Yang lain aja deh. Oke, baik. Ya, Ya sudah. silakan. Ya sudah kalau gitu tim 3G, Kak Jurista silakan pimpin doa penutup. Oh, siapa? Oh, Kak Rumondang. Ya. Tim 3G yang masih standby, Kak Rumondang silakan. Kak Rumondang. Siapa masuknya aku, Glo? Ya udah, kan tim 3G terakhir hari ini grup tutup doa ya. Silakan Kak. Aku yang bikin. Ya, silakan. Teman-teman, kita tutup doa ya. Ini terakhir. Ya, terima kasih, silakan Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga saat ini, Tuhan masih menyertai, Tuhan masih melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk rezeki dan berkat melimpah yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan Zoom pada malam hari ini Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Nei juga Gloria. Terima kasih Tuhan untuk mereka berdua ya Tuhan, yang mau berlelah untuk mengajari kami di malam hari ini. Kiranya Engkau berikan rezeki dan berkat yang melimpah kepada Pak Nei, juga kepada Ibu Anis, juga kepada anak-anaknya ya Tuhan. Sertai mereka, lindungi mereka. Engkau tambahkan rezeki dan berkat melimpah di tengah-tengah keluarga Pak Nei. Engkau tambahkan kesuksesan kepada keluarga Pak Nei di dalam bisnis AFC ini, sehingga mereka ke depannya semakin sukses bersama keluarganya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk Gloria Tuhan yang telah memimpin Zoom ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia mau berlelah-lelah untuk memberikan ilmu kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Gloria, Engkau berkati suaminya, Engkau berkati anak-anaknya, agar keluarganya Engkau tambahkan berkat yang limpah. Engkau berikan kesuksesan di tempat kerja suaminya, Engkau berikan kesuksesan juga kepada Gloria di dalam bisnis AFC ini ya Tuhan. Engkau berkati juga anaknya agar menjadi anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar dan mempunyai masa depan yang cerah di kemudian hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pribadi, lepas pribadi yang mengikuti Zoom di malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami juga secara pribadi ya Tuhan. Engkau tambahkan rezeki dan berkat yang melimpah bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Engkau berikan kesuksesan kepada kami di dalam bisnis AFC ini, sehingga kami semua mendapatkan rank yang kami idam-idamkan di tahun ini ya Tuhan. Sehingga kami yang mengikuti Zoom ini juga mendapatkan trip ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan sukacita yang penuh kepada kami. Engkau berikan semangat yang penuh kepada kami di dalam menjalani bisnis AFC ini, baik secara online maupun offline, agar kami boleh closing bertubi-tubi ya Tuhan. Agar apapun yang kami idamkan, yang menjadi dream boat kami di tahun ini bisa tercapai semuanya ya Tuhan. Engkau berikan juga kepada kami kesehatan dan tubuh yang kuat. Engkau tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga kami juga pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah kami semakin sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan berangkat tidur ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau lindungi kami pada malam hari ini. Dan kiranya Engkau bangunkan kami dengan keadaan selamat, dengan keadaan sukacita pada keesokan paginya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, juga pikiran. Ampuni semua dosa-dosa kami itu ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, juga layak menerima rezeki dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kabulkan permohonan dan doa kami ini. Haleluya, amin.